Bab 1901, Kekuatan Seperseribu Kekuatan, 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang, kembali. Pembunuhan mendadak itu tidak membuat Victor panik, seolah-olah dia sudah siap, tangan kanannya sedikit kosong, sentuhan halus susu melintas, dan perisai besar muncul di depannya, menutupinya, dan pada saat yang sama dia dua master berikutnya di sebelah kiri dan kanan di sebelah Xuanzun mengambil tembakan ke depan yang sama. Sekali lagi membentuk dua perisai, membentuk posisi di mana ketiga perisai saling tumpang tindih, dan ketiganya dengan cepat mundur. Ini bukan kepanikan, dan mengatasi kinerja dengan bebas, seolah-olah setelah banyak latihan, memberi Xiao Yu semacam pembunuhan sendiri. Tampaknya Vic telah mengetahui perasaan aneh itu sejak lama. Oh, Xiao Yu mengarahkan jarinya ke perisai. Jari pembunuh guntur yang melekat pada guntur suci melintas dengan fotolistrik seputih salju. Ketika Xiao Yu menunjuk, perisai pertama rusak dan tidak ada perlawanan. Perisai kedua juga terkena jarinya, tetapi tidak meledak. Sebaliknya, itu tertusuk ke tengah, dan kekuatan pembunuh guntur dicampur dengan kekuatan guntur melalui perisai kedua dan membombardir perisai dengan banyak simbol mantra bergambar di sisi Victor. Dengan kekuatan Xiao Yu saat ini, yang menunjukkan 1% dari kekuatan Zheng Lei, inilah mengapa kekuatan tempurnya sendiri jauh melampaui level yang sama, dan digantikan dengan master tingkat menengah Xuanzun lainnya, saya khawatir bahkan 3% sulit untuk dimainkan. Boom, perisai ini secara signifikan lebih defensif, tetapi dalam menghadapi pukulan yang mengerikan, itu masih tertusuk di tengah di bawah pemboman guntur suci, dan retakan muncul di perisai, tetapi itu tersebar dengan mantra yang dipasang di atasnya. Kekuatan jari pembunuh guntur memiliki kekuatan yang cukup besar. Meski begitu, petir berarti seberkas cahaya melewatinya. Puff, darah berceceran. Bagaimanapun, Victor tidak menghindari pukulan itu, dan disambar petir melalui bahu kanannya. Dengan rasa sakit yang parah, dia berteriak, dan terbang mundur, didorong oleh kekuatan itu. Tuan, kedua pengawal itu terkejut, buru-buru mengeluarkan Excalibur, sayap putih susu di belakang mereka terentang, dan mereka menjepit ke kiri dan ke kanan untuk mencegah pengejaran Xiao Yu. Dengan satu pukulan, Xiao Yu juga menghela nafas. Victor benar-benar kuat, bahkan lebih kuat dari Feng Wuying. Dia adalah alam jiwa hitam dari puncak Xuanzun. Ini lebih dari sedikit lebih kuat dari angin tanpa bayangan. Rao Xiao Yu juga telah meningkat untuk mencapai puncak jiwa emas rata-rata Xuanzun. Namun, tanpa memperlihatkan keterampilan bertarungnya, ia hanya dapat menerima serangan diam-diam. Bagaimanapun, Lei Tianze memiliki terlalu sedikit keterampilan bertarung dan sangat kuat. Yaitu, jari sambaran petir dan operasi sambaran petir. Yang lainnya terlalu biasa dan tidak membantu tantangan lompatan. Pembunuh petir, Lei Tianze. Victor memuntahkan darah, tidak lupa berseru. Xiao Yu mengabaikan serangan oleh dua Tuan Xuanzun sama sekali. Ia langsung berlari ke tengah-tengah keduanya, dan tinjunya juga menghantam dua Excalibur. Kekuatan tempur yang kuat pecah, dan ini hampir tidak dianggap sebagai pedang sihir Raja Surgawi dari prajurit sihir itu patah, dan kekuatan penghancur yang besar dan udara beku yang kuat yang dibawa oleh kekuatan tempur juga berperan. Kedua pria itu membeku sekaligus, dan dampak dari kekuatan berikutnya tidak terduga. Ledakan, kedua penjaga itu dengan demikian dilenyapkan. Xiao Yu menyerang dalam garis lurus, dan tampaknya bergegas menuju Victor tanpa halangan apapun. Guntur dan kilat seputih salju terus-menerus menyambar di kakinya, dan sentuhan cahaya manusia mendekat. Pada saat hidup dan mati, Victor secara paksa menghentikan tren mundur, menyebabkan kram di dada dan perut, dan dia hanya bisa bertahan, memukul tangannya pada saat yang sama. Pada saat kritis ini, hanya dengan menyerang dan memblokir Xiao Yu sejenak dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Xiao Yu mendengus, dan kedua tangannya terulur. Sambaran petir dari kedua tangannya mengenai tinju Victor. Kekuatan tempur yang kuat melonjak keluar, sehingga di bawah cedera, bagaimana Victor tidak punya waktu untuk mengerahkan kekuatan penuhnya untuk melawan. Hasilnya adalah seberkas cahaya yang dipadatkan oleh asteris langsung menembus lengan Victor, menghancurkan tulang-tulang mereka dan meledak keluar dari bahu. Victor menggores lengannya. Dengan rasa sakit yang parah, dia hampir pingsan, dan orang-orang jatuh ke tanah. Xiao Yu menginjak dantian Victor dan menginjak-injak dantiannya,
membuat Victor sulit untuk menggunakan kekuatan apapun dan hanya bisa menunggu kematian. Victor, 4 tahun lalu, kau bersembunyi dari klan malaikat dan menolak untuk keluar. Aku pernah mengancam akan membunuhmu suatu hari nanti. Kali ini aku akan memenuhi janjiku. Xiao Yu berkata dengan dingin. Kau dan Lin. Vic menghadapi jalan yang keras dan kelabu. Begitu Xiao Yu mendengarnya, dia melambaikan tangan dan mengambil cincin ruang angkasa Victor. Ada kilatan cahaya di bawah kakinya. Dalam gemuruh itu, Victor dibombardir tanpa sedikit pun residu. Xiao Yu kemudian mendongak dan melihat ke kiri, dengan dingin, Feng Zhaokang keluar. Alasan dia menunjukkan gaya aksi dan keterampilan bertarung Chulei Tianze adalah karena Feng Zhaokang bersembunyi di kegelapan dan tidak ingin terlihat. Bahkan jika ada kemungkinan tertentu mengandalkan petir dewa setengah dewa untuk membunuh Feng Zhaokang, ada kemungkinan besar dia akan melarikan diri, jadi lebih baik tidak mengeksposnya demi keselamatan. Singkirkan cincin ruang angkasa, Xiao Yu menatap dengan dingin. Kau tahu aku ada di sini. Suara dingin Feng Zhaokang terdengar, dan dia keluar dari kegelapan. Xiao Yu mencibir, aku punya hati, bagaimana mungkin aku tidak menemukanmu? Kultivasimu begitu jauh dariku, bahkan jika kau punya pikiran, jika kau membukanya, aku bisa merasakannya, mengapa aku tidak merasakan kau membidikku dengan hatimu? Feng Zhaokang berkata dengan dingin, itu hanya bisa mengatakan bahwa kau terlalu bodoh. Xiao Yu mencibir diam-diam, tentu saja, dia tidak memperhatikan, dia pasti akan ditemukan, dia menggunakan sintong. Perhatian, begitu celah kekuatan terlalu besar, kau bisa mengetahuinya. Namun, Sinertong tidak memiliki rasa takut ini, jadi ketika meninggalkan pavilion Tianyu, Xiao Yu menggunakan Sinertong, yang juga berjarak 10.000 meter. Dia bahkan mendengar Feng Zhaokang berbicara sendiri dengan jelas. Di mana dia tidak tahu. Feng Zhaokang mengikuti. Bodoh. Feng Zhaokang berkata, aku bodoh, kamu lebih bodoh lagi, tahu bahwa aku akan datang, tetapi berani keluar sendirian, ke daerah tak berpenghuni ini, beri aku kesempatan untuk membunuhmu. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, kecewa dan berkata, kamu benar-benar cukup bodoh untuk diselamatkan. Sekarang setelah kamu tahu kamu ada di sini, bagaimana mungkin kamu tidak memberitahu orang lain tentang kedatanganmu? Kamu tidak tahu bahwa itu jelas kekuatanmu dan keluarga Lei yang datang untuk membantuku. Orang-orang terlalu jauh. Wajah Feng Zhaokang sedikit berubah. Segera, Feng Zhaokang menjadi tenang, jika kamu benar-benar menarik tuan keluarga Lei, maka aku juga akan mengambil nasibku. Jika tidak, kamu akan mati. Xiao Yu mencibir diam-diam. Alasan dia berbicara dengan Feng Zhaokang begitu banyak adalah untuk memobilisasi kekuatan guntur dewa setengah dewa, lagi pula, kekuatan guntur dewa setengah dewa. Tidak mudah didapat, dan butuh sedikit waktu. Sekarang dia sudah siap. Sebelum kamu mulai, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Xiao Yu berkata dengan tenang, keputusanmu membiarkan leluhurku Lei memasuki rumah keluarga Feng. Tidakkah kamu menerima pelajarannya? Feng Zhaokang berkata dengan dingin, membunuhmu? Keluarga Lei tidak memiliki bukti bahwa aku melakukannya, dan aku tidak dapat melakukan apapun, dan membunuhmu, aku pasti akan mendapatkan perhatian keluarga Feng, kembali ke stasiun keluarga Feng, dan memasuki area terlarang. Kultivasi dapat mencapai langit, jadi membunuhmu hanya baik untukku. Oh, benar juga, aku ingin tahu apakah kau memiliki kemampuan bertarung tubuh tanpa bayangan di tanganmu. Kata Xiao Yu. Ya, Feng Zhaokang berkata dengan santai, kau telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Dia tidak ingin membuang-buang waktu dan betapa berbedanya. Jika suaranya tidak jatuh, itu akan menjadi angin puyuh seperti badai. Bahkan jika Anda tidak menggunakan keterampilan tubuh yang kuat dan mengandalkan kekuatan alam atas Feng Zhaokang Changsheng, kecepatan itu sama sekali tidak sebanding dengan kecepatan ledakan skala penuh Xiao Yu. Bagaimanapun, kesenjangan alam terlalu besar. Xiao Yu hanya merasa bahwa dengan bunga di depannya, kekuatan agung akan membunuh masa lalu. Jika dia hampir tidak bisa mengunci tubuh Feng Zhaokang, dia bahkan tidak bisa menilai kemana Feng Zhaokang telah pergi, dan Xiao Yu, yang sudah siap, akan meninju dan meninju. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan guntur dewa guntur untuk menghadapi musuh, atau dia adalah master di alam umur panjang. Seberapa efektifnya, bahkan dia sendiri tidak dapat menjaminnya. Cahaya listrik seputih salju mengalir ke kepalan tangan Xiao Yu. Cahaya listrik itu tampak sangat lemah,
seperti nyala api kecil, sangat tidak nyata, dan tidak ada fluktuasi kekuatan yang mengerikan, tetapi Feng Zhaokang, yang telah terbunuh, sedang dalam krisis. Dia hanya merasa sedikit aneh. Bagaimanapun, dia adalah master umur panjang. Menghadapi master alam Xuanzun, bahkan jari pun bisa menusuk sampai mati. Bagaimana bisa ada rasa krisis? Dalam sekejap, pukulan Xiao Yu bertemu dengan tinju dari Feng Zhaokang. Ini juga terkunci melalui mata. Jika bukan karena mata, bahkan jika Xiao Yu dapat mengerahkan sedikit kekuatan guntur setengah dewa, dia juga akan menghadapi bahaya dipukul oleh Feng Zhaokang. Oh, tinju itu bertabrakan dengan suara gemuruh. Di hadapan 1/1000 kekuatan guntur setengah dewa, apalagi Feng Zhaokang menggunakan 40% kekuatannya karena dia membenci Xiao Yu, itu juga master berikutnya yang dapat membunuh alam umur panjang. Bahkan jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat melawan kekuatan itu, dia dihamburkan oleh 1/1000 kekuatan guntur dewa setengah. Boom! Lengan kanan Feng Zhaokang segera berubah menjadi kabut darah, dan pegas tipis cahaya mengalir ke bahu kanan Feng Zhaokang, mengenai tubuhnya. Begitu kekuatan ini meledak, Feng Zhaokang juga harus menjadi akhir dari kematian. Raungan, semua rambut Feng Zhaokang menyebar, satu lengan benar-benar menghilang, dan rasa sakitnya tak terlukiskan, tetapi dia lebih tahu bahwa kekuatan yang menghancurkan lengan itu telah menembus ke dalam tubuhnya. Untuk bertahan hidup, dia harus terlebih dahulu memastikan bahwa ancaman cahaya listrik ini disingkirkan. Hampir dalam sekejap waktu, angin dan semangat juang Feng Zhaokang menyerang dengan ganas untuk melindungi tubuh dari kekuatan elektrooptik yang sehalus pegas rambut. Pada saat yang sama, Xiao Yu sekali lagi merasa bahwa dirinya terlalu banyak mengonsumsi dan hampir pingsan. Dia juga tiba-tiba jatuh ke depan. Ini adalah fenomena konsumsi berlebihan. Kemampuan yang berbakat, pemulihan instan. Xiao Yu yang dipersiapkan dengan baik segera mengerahkan kemampuan ini. Itu juga dapat dianggap sebagai perlindungan guntur dewa setengah dewa, dan dia telah kembali ke kondisi puncak sebelum tubuhnya jatuh selama itu dipulihkan, semuanya mungkin. Xiao Yu juga diam-diam senang bahwa ia memiliki kemampuan untuk pulih secara instan. Jika tidak, bahkan jika Demigod Thunder adalah keberhasilan tingkat lanjut, itu hanya dapat digunakan sebagai hiasan dan tidak dapat digunakan. Ia pulih, dan Feng Zhaokang diancam dengan kematian. Cahaya dari rambut gosip halus adalah kekuatan dari Demigod Thunder, meskipun itu hanya 1/1000 dari kekuatan Demigod Thunder, itu masih memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Raungan, antara hidup dan mati, kekuatan Feng Zhaokang yang mengguncang bumi meletus, dan sebuah raungan tiba-tiba pecah. Angin kencang dan semangat juang meledak dengan angin yang ekstrim, dan kekuatan agung itu bertentangan dengan cahaya listrik itu. Konfrontasi antara keduanya ada di medan perang tubuh Feng Zhaokang. Yah, aku melihat tubuh Feng Zhaokang terus-menerus memancarkan bintik-bintik putih salju, dan kemudian lokasi bintik-bintik yang berkedip itu akan meledak. Bahu, dada, perut, pinggul, kaki, kecuali kepala, bintik-bintik cahaya menyala hampir di mana-mana, dan ada suara letupan. Selama beberapa saat, tetesan darah kecil menguap ke segala arah. Feng Zhaokang terus-menerus berteriak mundur. Dia melangkah mundur 18 langkah dan mendengar 18 suara dari tubuhnya. Itu adalah memar di sekujur tubuhnya. Bahkan organ-organ dalamnya cukup terbentur, dan dia berlutut dengan satu kaki dengan darah, menghentikan langkah mundurnya. Xiao Yu merasa bahwa napas Feng Zhaokang sangat lemah, dan kekuatannya berada di ambang kehancuran. Dengan kata lain, Feng Zhaokang sudah tidak mampu melawan. Mampu menahan 1/1000 kekuatan guntur setengah dewa tanpa serangan penuh, juga menunjukkan bahwa kultivasinya benar-benar telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Aku membunuhmu. Feng Zhaokang menggeram, melompat dengan agresif, berdiri tiba-tiba, lalu berbalik dan keluar dengan cepat. Xiao Yu mengejek, kamu memiliki banyak kekuatan, dan kekuatanmu kurang dari 1/1000. Aku khawatir bahkan alam kaisar tidak cukup. Kamu bahkan ingin berpura-pura melakukannya dan memanfaatkannya untuk melarikan diri. Apakah menurutmu itu mungkin? Dia tidak berhenti bicara, lalu meledak seperti pita. Satu langkah ke langit, langsung ke arah Feng Zhaokang. Angin bergerak, angin ekstrim berubah. Feng Zhaokang mendesis, dan angin ekstrim yang hampir sepenuhnya dihancurkan oleh 1/1000 kekuatan guntur dewa setengah meledak, berubah menjadi angin puyuh. Bergegas ke kejauhan, Xiao Yu juga diam-diam mengagumi keputusan Feng Zhaokang.
Ini adalah praktik melepaskan angin ekstrim sepenuhnya. Bahkan jika lolos dari hidupnya, angin ekstrim akan sepenuhnya menghilang. Namun, pendekatan ini akan memungkinkan Feng Zhaokang menggunakan kekuatan angin ekstrim untuk meningkatkan kecepatan hingga tingkat yang cukup besar. Itu mungkin untuk melarikan diri. Xiao Yu mencibir. Di bawah matanya, segala sesuatu dalam jarak 10.000 meter diperhitungkan, dan dalam koordinasi dengan Sinertong, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu dalam jarak 10.000 meter hampir tidak dapat lolos dari pengamatannya. Tidak ada seorang pun di dekatnya. Sikat, Xiao Yu bergidik, dan seberkas cahaya melesat keluar. Waktu pertarungan waktu masih. Ini adalah keterampilan bertarung unik dari 3 alam dewanya. Begitu roda cahaya waktu yang besar muncul, ia segera memperbesar dan segera menutupi Feng Zhaokang. Di masa jayanya, Feng Zhaokang dapat bersin untuk menghancurkan roda cahaya waktu. Tetapi sekarang, kekuatannya bahkan tidak dapat mencapai tingkat kaisar, bagaimana ia masih dapat mematahkan batasan waktu, ketika bahkan tetap. Xiao Yu terbang ke petir, mengenai jantung Zhao Zhaokang. Ledakan, kekuatan tempur itu menembus jantung Feng Zhaokang dan membekukan tubuhnya. Kau, Feng Zhaokang ketakutan. Xiao Yu mencibir dingin, ya, aku Xiao Yu, tiran pisau di dunia. Setelah berbicara, Xiao Yu melambaikan cahaya elektrooptik, guntur cahaya elektrooptik halus yang mengelilingi guntur setengah dewa. Dalam satu pukulan, Feng Zhaokang berubah menjadi abu, yang berarti bahwa jiwanya hancur total. Bagaimanapun, keadaan umur panjang, jiwa dan dewa adalah satu. Membunuh Feng Zhaokang, Xiao Yu juga menarik napas. Meskipun dia sedikit percaya diri, Feng Zhaokang adalah master di alam umur panjang. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa cincin ruang angkasa Feng Zhaokang hancur total dengan lengannya begitu kedua tinjunya bersentuhan. Kalau tidak, Anda bisa mendapatkan banyak hal dari Feng Zhaokang. Xiao Yu melakukan tembikar dan pergi dari sini. Setelah perang ini, itu pasti akan menarik perhatian. Dia berada di bawah tanah, mengeluarkan cincin ruang angkasa Victor, membersihkan larangan, dan mengeluarkan beberapa hal darinya. Di antara mereka ada gulungan tinju badai petir, dan dia tidak tahu apakah Victor memegangnya untuk berdagang dengan orang lain. Apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun, Xiao Yu mendapatkannya, dan dia tentu saja ingin menerimanya. Lihatlah latihan badai petir. Tinju mendominasi yang bagus, kekuatan teknik bertarung ini sendiri lebih dari sedikit lebih kuat daripada pembunuhan guntur, yang sebanding dengan badai petir ekstrim yang aku gabungkan dengan 3 teknik bertarung atribut petir utama. Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan badai petir yang ekstrim, dikombinasikan dengan kekuatan guntur suci yang mengelilingi dewa setengah, sebanding dengan versi pemujaan Bandung yang ditingkatkan. Jika dapat menggabungkan tinju badai petir dan jari-jari pembunuh guntur dengannya, itu harus mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Untuk fusi Xiao Yu Fanghua, yang menjadi miliknya sendiri, sangat membantu. Xiao Yu juga bersemangat. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa praktik badai petir harus dipraktikkan di ladang ranjau, yang membuat Xiao Yu tidak dapat mempraktikkan badai petir dalam waktu singkat. Selain petir, cincin luar angkasa Victor ini memiliki beberapa hal, tetapi sulit untuk membangkitkan minat Xiao Yu. Hanya satu surat yang diambil dan dibaca oleh Xiao Yu. Surat itu robek, dan Victor jelas telah membacanya. Setelah membaca isinya, Xiao Yu tidak bisa menahan tawa. Orang tua Victor benar-benar hebat. Mereka bahkan memasang ekstensi di dalam Lin Loya. Rao sangat pintar ketika dia masih muda, dan tidak pernah berpikir untuk berada di dekatnya. Orang-orang itu sebenarnya diatur oleh orang lain. Kali ini Victor datang ke Feng Fenglou untuk memanfaatkan kesempatan untuk berdagang dengan orang lain. Dia ingin membunuh Lin Loya. Bagus, menarik. Tampaknya para malaikat sangat tidak harmonis. Dia menghancurkan surat itu. Lin Loya juga sangat menakutkan. Xiao Yu secara alami ingin meninggalkan beberapa cara untuk melawan Lin Loya. Dia diam-diam bergumam bahwa mungkin melalui isi surat ini, dia dapat menggunakan kekuatan Demon Meiju untuk secara diam-diam menggali Lin Loya. Garis dalam untuk dikendalikan. Menyortirnya sedikit, Xiao Yu kembali ke paviliun Tianyu. Melalui matanya, Xiao Yu menemukan bahwa tidak ada Master Feng Jia di sini. Jelas, keluarga Feng tidak berpikir bahwa Xiao Yu dapat bertahan hidup di depan Feng Zhaokang. Berhasil, Lin Loya memiliki senyum di wajahnya. Xiao Yu mengangkat bahu dan berkata,
apakah kamu masih? Bertanya, seorang Victor. Victor, itu seharusnya adalah ranah jiwa hitam di puncak Xuanzun. Kamu dapat membunuhnya dengan sangat cepat. Aku ingin mengevaluasi kembali keefektifan pertempuranmu. Kata Lin Loya, itu hanya kebetulan. Xiao Yu tersenyum diam-diam, tentu saja dia tidak akan mengatakan bahwa bahkan membawa Feng Zhaokang sampai mati. Aku tidak tahu kapan kamu dapat memberitahuku berita tentang Raja Iblis. Kamu dapat melakukannya sekarang, kata Lin Loya. Xiao Yu menyipitkan matanya, di mana dia? Lin Loya perlahan berkata, pembunuhan kuno. Seperti yang diharapkan, Xiao Yu diam-diam bergumam bahwa karena iblis besar telah membunuh di zaman kuno, dapat dibuktikan bahwa Howard pergi ke medan pembunuhan kuno dengan cara yang sama, yang pada dasarnya adalah perintah iblis besar. Tidakkah kau curiga kalau aku mengatakan informasi yang salah? Lin Loya melihat Xiao Yu berpikir, dan berkata. Xiao Yu tersenyum tenang dan berkata, aku percaya padamu, karena kau ingin bekerja sama, kau harus tulus. Jika itu palsu, aku pikir itu akan buruk untuk kerja sama kita di masa depan, belum lagi di mana iblis besar itu berada, dan itu sama sekali tidak menarik bagimu. Dan tidak perlu berbohong kepadaku dengan berbohong. Lin Loya terkikik dan berkata, sangat menyenangkan bekerja denganmu. Setelah mengetahui bahwa putra musuh telah terbunuh, emosi Lin Loya meningkat. Aku juga merasa sangat senang, tetapi sayangnya aku harus waspada setiap saat. Xiao Yu bersandar di kursi. Di mana Raja Iblis Agung? Aku khawatir hanya sedikit orang di 3 alam yang tahu, tetapi kau dapat mengetahui bahwa tampaknya kau adalah Lin Loya. Benar-benar ada kekuatan di belakangmu. Lin Loya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Keduanya tidak saling berbicara selanjutnya, tetapi hanya mengobrol santai. Hingga larut malam, keduanya pergi. Kembali ke kediaman, Xiao Yu juga meminta Bingu untuk menggunakan Meiju yang ajaib untuk menyelidiki kekuatan misterius di balik Lin Loya. Dengan kecerdikan Lin Loya, Xiao Yu tidak menyangka akan segera ada jawaban. Dia mulai berkultivasi dengan tenang, menunggu kedatangan Howard. Selama Howard datang, dia bekerja sama dengan Lin Loya dan pergi ke Istana Iblis bersama. Tentu saja, Xiao Yu akan mulai memperhatikan situasi Howard. Pada saat yang sama, jika dia memiliki kesempatan, dia bahkan akan menangkap Howard dengan cara apapun. Ruyan membaca ingatannya, tetapi situasi saat ini tidak cocok. Selama 10 hari berikutnya, Xiao Yu menutup retret sepanjang hari. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan masalah eksternal. Kematian Victor juga menyebabkan beberapa tindakan suku malaikat. Bagaimana mungkin kematian Feng Zhaokang tidak ada hubungannya dengan keluarga Feng? Bagaimanapun, itu adalah masalah Feng Zhaokang dalam menemukan Xiao Yu. Sebaliknya, itu akan membuat leluhur Lei menembak lagi terhadap keluarga Feng. Dengan bantuan Demigod Thunder, yang memiliki sejumlah besar kemampuan untuk menyerap sihir neraka, dan berbagai bantuan seperti Istana Lingjing, Lingjing terbaik, dan sebagainya, kecepatan latihan Xiao Yu sangat menakjubkan. Lebih dari 10 hari kerja keras sebanding dengan yang lain selama 4 atau 5 bulan. Selama periode ini, Ruyan terus keluar. Saya tidak tahu bagaimana dia memecahkan kematian Dewa Pertempuran Wak, dan kemudian tidak ada tarian es. Dia sepenuhnya mengintegrasikan Mozu dan membiarkan Mozu berjalan sepenuhnya. Berbagai informasi datang dari segala arah. Menyatukan semuanya, Bingu juga telah menghilangkan hal-hal ini, yaitu, untuk berlatih dengan kecepatan penuh, dan berusaha untuk masuk ke tengah-tengah ranah Xuanzun sesegera mungkin. Sebulan berlalu dengan cepat. Xiao Yu, yang berkultivasi dengan tenang, akhirnya mengantarkan peningkatan kekuatan lagi. Jiwa emas telah menyelesaikan transformasi dan berubah menjadi jiwa putih. Artinya, ia telah mencapai puncak posisi tengah Xuanzun, dan tidak jauh dari level atas Xuanzun. Latihan ini juga membuat Xiao Yu sangat bahagia. Kurang dari setengah tahun setelah ia datang ke alam iblis neraka, dan ia diharapkan dapat memengaruhi supremasi Xuanzun. Kecepatan kultivasinya adalah sebuah rekor setelah lebih dari sebulan berkultivasi. Xiao Yu naik ke posisi tertinggi Xuanzun, dan kultivasinya juga terhenti karena berita kedatangan Howard. Menurut informasi dari Mozi, Howard telah meninggalkan tempat pembunuhan kuno, dan tujuannya adalah kota yang sepi ini. Pikiran Howard bisa pergi di tempat pelelangan yang dikelilingi oleh musuh dan kembali ke tempat pembunuhan kuno. Xiao Yu kepada orang ini juga waspada, dan itu sama sekali tidak mudah. Lalu ada garis keturunan Harold, saya khawatir. Orang yang memiliki darah iblis tidak perlu diragukan lagi.
Itu pasti luar biasa. Dia bekerja sama dengan Howard dan Linloya. Ketiganya bukan karakter yang sederhana. Mereka harus berhati-hati dan waspada. Untungnya, saat ini berada pada posisi yang kurang menguntungkan, yaitu, rahasia dari pembunuhan kuno tidak dapat diungkapkan, dan ini telah dipahami oleh Xiao Yu dan dapat digunakan. Mengakhiri retret, Xiao Yu menunggu kedatangan Howard. Ruyan kembali selangkah demi selangkah dengan senyum gembira di wajahnya. Selama ini, dia tidak banyak berlatih dan selalu sibuk. Apakah ada keuntungan melihatmu begitu bahagia? Xiao Yu bertanya sambil tersenyum. Ruyan tersenyum dan berkata, panen besar. Dia menyesap air dan terus berkata, apakah kamu ingat tujuan awal dari Dewa Do Tetua Jili? Xiao Yu secara alami ingat bahwa Ruyan berkata pada saat itu bahwa dia akan menangani keterikatan antara para dewa yang bertarung dan keluarga angin. Bagaimana kamu memperdalam kontradiksi di antara mereka? Memperdalam, itu terlalu pediatrik, itu sama sekali tidak menunjukkan kekuatan gadis bodoh itu. Ruyan mendongak dan tampak seperti aku sangat kuat. Aku menggunakan metode sihir ajaib untuk memberitahu para dewa petarung bahwa kedua Wageslah yang dibunuh oleh keluarga Feng. Mereka bermaksud menyalahkan kita. Awalnya, keduanya hampir saja bertengkar. Untungnya, para tetua dari kelas Tongtian maju untuk berkoordinasi. Keluarga Feng memberikan kompensasi dan nyaris tidak stabil, jadi aku menggunakannya lagi. Ragam spiritual memprovokasi beberapa kali bolak-balik di antara mereka berdua. Sekarang kedua tetua kelas Tongtian juga bertengkar, tetapi nyaris tidak terkendali, tetapi para master di ranah kehidupan kekal telah bertarung satu sama lain beberapa kali, masing-masing dengan kemenangan dan kekalahan mereka sendiri, tetapi tidak ada korban, tetapi belum lama ini, aku menggunakan suku malaikat dan suku penempa dewa untuk melawan mereka berdua, dan dari inti keuntungan, aku sekali lagi memprovokasi perang. Master Ranah terbunuh, 1 Master Penguasaan Lahir, dan 5 Master Ranah Xuanzun terbunuh. Cekikikan, diperkirakan tidak akan butuh waktu lama bagi para tetua tingkat Tongtian untuk bertarung juga. Asal salah satu di antara keduanya meninggal, kedua belah pihak ada kemungkinan untuk bertempur meregang, perang habis-habisan. Xiao Yu tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Butuh waktu lama baginya untuk mengacungkan jempolnya. Hebat, bayi Ruyanku benar-benar terlalu kuat. Xiao Yu memuji, untuk mengetahui bahwa 5 kekuatan utama di dunia dewa, ada saingan, tetapi diam-diam diperebutkan, begitu dewa yang bertarung dan keluarga angin berkonflik, bahkan jika mereka mau sangat sulit untuk mengekang, karena keluarga Lei, suku malaikat dan suku pemeran dewa pasti akan menemukan cara untuk membuat konflik mereka semakin intensif, dan bahkan mungkin akhirnya membentuk pertikaian seluruh dunia dewa. Dia melangkah maju, memeluk Ruyan dan tersenyum. Katakan, bagaimana aku bisa memberimu hadiah? Atau 7 kali semalam, aku melihat bahwa kamu ingin aku menggunakan keinginan ajaib untuk berubah menjadi Yulan Ruo dan tidur denganmu. Ruyan tersenyum, mengusap tubuh Xiao Yu dengan dada penuh. Napas Xiao Yu dengan cepat meningkat. Menghadapi Ruyan, dia tidak sengaja menekan godaan, dan matanya menyala dengan asteris yang menyala-nyala. Saat Yan Jiao berbalik dan meringkuk dalam pelukan Xiao Yu, dia tampak seperti Yulan Ruo, dan telapak tangannya menjulur ke dada dan perut Xiao Yu. Aku ingin menghukummu. Xiao Yu memaksakan kedua tangannya, ingin sekali menggosok Ruyan ke tubuhnya, dan meremas pantat montoknya erat-erat dengan kedua tangannya. Merasakan seks Xiao Yu yang ganas, seperti wajah Yan Qiao memerah, matanya penuh pesona, kurasa begitu, tetapi Bing Wu akan kembali dan memberitahumu sesuatu yang penting segera. Dia baru saja selesai berbicara, dan ada langkah kaki di luar. Tarian es masuk. Xiao Yu harus melepaskan Ruyan ketika dia melihat ini. Bagi dua orang yang saling berpelukan, Bing Wu menutup mata dan sudah terbiasa dengan itu. Ketiganya datang ke alam iblis neraka bersama-sama, dan mereka lebih dekat satu sama lain dengan hidup dan mati yang alami. Selain itu, keadaan Bing Wu juga penuh, dan alasan untuk menolak Xiao Yu alasan mengapa Ao Yu dekat dengan wanita lain terangkat, dan tentu saja dia dilepaskan. Informasi apa? Xiao Yu mengulurkan tangannya dan duduk di pelukannya, telapak tangannya membelai punggung dan pinggulnya secara alami. Wajah Bing Wu Qiao memerah, dan dia sedikit tidak nyaman. Dia berkata, baru saja mendapat informasi, kekuatan Douzhu dan Feng Jia di kota kehancuran telah benar-benar bentrok. Menurut informasi dari orang-orang Mozu, para malaikat memainkan peran besar. Mereka mengambil risiko untuk campur tangan di dalamnya,
membawa kontradiksi antara kedua belah pihak ke puncak, dan kelemahan yang terekspos juga telah dihapuskan oleh iblis dan Meiju. Hebat, Xiaoyu bersuka cita. Sepertinya aku juga terlibat dalam suku malaikat. Itu benar, ras ini memiliki ambisi besar. Mereka selalu ingin mendominasi dunia dewa. Benar-benar baik untuk berani mengambil risiko, kata Ruyan dengan gembira. Jika ada konflik berskala besar antara para dewa yang bertarung dan keluarga Feng, maka dunia dewa akan kacau dengan sendirinya, yang pastinya merupakan berita bagus bagi orang-orang di Xiaoyu dan kota-kota suci lainnya. Bingu melanjutkan, satu hal lagi adalah bahwa selama pertempuran para dewa dan angin serta keluarga, tidak ada bayangan, Tuan Gertri muncul. Hah, Tuan telah muncul, apakah dia berada di kota yang sunyi? Xiaoyu terkejut, ya, dan yang lebih mengejutkanku adalah bahwa Mozu tidak dapat menemukan jejak tuannya. Bingu berkata dengan sedikit kekaguman. Mozu mengumpulkan informasi dan mencari individu. Dalam hal ini, seluruh dunia dewa dapat diberi peringkat di beberapa tempat teratas. Itu juga dihargai oleh iblis besar sebelumnya, tetapi karena berbagai alasan, iblis besar belum menggunakannya. Tuan Gerits itu sebenarnya mampu membuat Mozuzu tidak menemukan petunjuk, datang dan pergi, dan juga menunjukkan kehebatannya. Mengapa Tuan muncul? Kata Xiaoyu. Jalan tari es, begitu sang guru muncul, dia mengalahkan Feng Wuying dan Hang Wuxing dengan satu tangan, dan membunuh dua tuan dari keluarga Feng dengan raja tertinggi Jin. Dia pergi sebelum para tuan dari alam orang tua Feng tiba, sekarang dia tidak memiliki jejak. Dengan satu tangan, angin tidak memiliki bayangan dan tidak ada garis. Ini tampaknya agak dilebih-lebihkan. Xiaoyu secara alami mengetahui kehebatan Tuan Geritse. Dia juga memiliki kemampuan untuk membunuh orang-orang di luar jajaran, dan mungkin hanya kalah dengan tantangan lintas level Xiaoyu. Dia jelas merupakan penyihir yang langka. Saya pikir ketika mereka datang ke dunia neraka, keduanya adalah alam inferior Xuanzun. Sekarang tampaknya bahkan jika Tuan Gertri tidak mencapai tingkat jiwa putih dari posisi tengah Xuanzun, itu sudah merupakan kekuatan jiwa emas. Kecepatan kultivasinya tidak kurang dari Xiaoyu. Dalam setengah tahun, ia telah mencapai tingkat seperti itu dari awal posisi inferior Xuanzun. Saya khawatir iblis tahun itu tidak begitu kuat. Xiaoyu tidak dapat menahan tawa, tampaknya kebangkitan dunia manusia yang kuat sudah sulit dihentikan. Selanjutnya, Bingu memberitahu Xiaoyu beberapa informasi yang dikumpulkan oleh Mozu. Itu sudah berakhir, dan Howard datang. Howard, yang tidak terlihat selama lebih dari sebulan, telah berubah secara signifikan, dan Xiaoyu juga melihat bahwa kekuatan Howard telah mencapai puncak jiwa putih median Xuanzun. Kali ini, Howard datang sendirian dan tidak ditemani oleh orang lain. Jadi Xiaoyu mengirim seseorang untuk mengundang Lin Luoya, tetapi Lin Luoya datang berita itu, mengatakan bahwa dia akan menunggu di suatu tempat dalam jarak 100.000 mil dari istana sihir bernama Molang Sanbian, dan Lin Luoya telah berangkat dalam perjalanan. Dalam hal ini, Xiaoyu dan Howard sedikit tidak senang, perilakunya berbeda, dan tidak ada yang tahu apakah Lin Luoya akan melakukan trik di Molangshan terlebih dahulu. Tetapi mereka juga tidak bisa, siapa yang membiarkan Lin Luoya mengendalikan jalan rahasia untuk memasuki istana iblis, orang luar bahkan tidak tahu. Jadi mereka segera berangkat dan meninggalkan kota sunyi. 5 hari kemudian, kelompok itu memasuki dalam jarak 100.000 mil dari istana kekaisaran. Nama istana kekaisaran sebenarnya adalah sebuah simbol. Itu adalah area di bawah kendali Raja Iblis Besar. Itu jauh lebih besar dari kota sunyi. Xiaoyu dan Howard secara alami sepenuhnya siap, terutama Xiaoyu, yang memiliki mata dan pelindung mata, dapat menemukan para ahli terlebih dahulu, bahkan jika itu adalah penguasa langit, juga dapat ditemukan dalam jarak 10.000 meter, bersiaplah untuk menggunakan tanah. Sun Tzu melarikan diri ke dalam tanah, jadi dia tinggal bersama kedua gadis itu kapan saja, tanpa khawatir tentang keselamatan. Adapun Howard, dia hanya membawa 2 pengawal pribadi Xuanzun untuk diikuti. Tampaknya kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, dan tidak ada yang perlu khawatir tentang siapa yang rata-rata. Tuan, pemandangan di sini sangat indah. Mari kita beristirahat malam ini dan berangkat lagi besok. Terbang turun di atas gunung yang tinggi, Ruyan memandangi matahari terbenam di kejauhan, gunung-gunung dan pegunungan ditutupi dengan bunga-bunga dan pepohonan. Xia Guang, cantik, kata. Secara lahiriah,
Ruyan dan Bingwu adalah pelayan pribadi Lei Tianze yang berpura-pura menjadi Xiaoyu. Jadi ketika ada orang, kedua wanita itu memanggil Xiaoyu Tuan Muda. Wah, pemandangannya sangat bagus. Xiaoyu memandangi pemandangan yang indah, tetapi hatinya jernih. Terbang jauh-jauh, ada banyak pemandangan. Ruyan tidak mengatakan apa-apa, tetapi kali ini dia akan beristirahat. Berita apa yang datang dari Mosu? Ketika Harvat melihatnya, dia tertawa. Jika memang begitu, beristirahatlah malam ini. Butuh setidaknya 6 hari bagi Molangshan milik Lin Loya untuk mencapai mereka dengan kecepatan mereka, dan tentu saja tidak terburu-buru. Ada juga yang ingin berjalan pelan-pelan. Tentu saja, mereka diam-diam mengirim orang ke Gunung Molang untuk melihat apakah Lin Loya punya tangan atau kaki. Karena alasan yang sama, mereka tidak menambah kecepatan. Melaju ke yang tercepat, tetapi memperlambat laju kemajuan. Pasti menginap semalam, Ruyan dan dua pengawal di samping Howard sibuk mendirikan tenda dan mengambil makanan untuk mengisi perut mereka. Setelah makan, mereka kembali ke tenda. Setelah ketiga orang Xiaoyu memasuki tenda, Bingwu melakukan mantra penyamaran tingkat lanjut untuk mengisolasi percakapan yang menguping. Xiaoyu tidak bisa mendengar suara pintu sebelah dengan matanya, jadi tenda Howard juga dilindungi dengan mantra tingkat lanjut. Katakan, ada apa? Xiaoyu memeluk kedua wanita itu. Ruyan menyampaikan informasi dari orang-orang Mosu dalam perjalanan. 1. Isinya sangat sederhana, sekitar 1000 mil di depan mereka, ada sekelompok Master Lei Jia yang aktif, dan kepala kompetisi adalah Lei Zihua, salah satu pemilik keluarga Lei berikutnya. Orang ini termasuk Lei Yuan dalam keluarga Lei generasi baru Master yang dipilih oleh faksi Kun. Sekarang Lei Yuan Kun dikhianati oleh Xiaoyu sebagai Lei Tianze, yang menyebabkan mereka ditegur keras oleh para leluhur keluarga Lei. Pemilik keluarga Lei mengambil kesempatan untuk merampas banyak dari mereka, jadi jika mereka terus maju sekarang, mereka pasti akan menghadapinya. Menurut informasi dari orang-orang Mosu, Lei Zihua dikelilingi oleh banyak master keluarga Lei yang mendukungnya, dan tidak sedikit orang kuat di alam umur panjang. Jika demikian, tampaknya itu benar-benar harus dihentikan. Xiaoyu mengerang. Anda tidak perlu khawatir ketika Anda pergi ke putaran Molangshan. Alih-alih mengambil risiko, Anda mungkin mati. Jika Anda berhenti, tunggu sebentar, tidak ada masalah. Lei Zihua dan keluarga Lei lainnya tampaknya telah menemukan sesuatu yang misterius di tempat itu. Tidak ada intelijen yang dikumpulkan di daerah ini untuk saat ini. Menurut kesimpulan, mereka mungkin tinggal selama sekitar 10 hingga 40 hari, kata Ruyan. Xiaoyu memiliki peta terperinci dari dunia iblis neraka, yang merupakan harta karun dari Demon Meiju. Itu berisi zaman kuno dan modern yang sangat rinci, dan apa yang telah ditinggalkan di suatu daerah tertentu. Dia mengeluarkannya untuk melihatnya. Benar saja, di daerah tempat Lei Zihua dan yang lainnya beraktivitas, peta ini memiliki label yang jelas di atasnya. Ada 6,5 master guntur raksasa yang jatuh di sini, dan jika ada harta karun yang tersisa, itu bisa dimengerti. Apakah Anda ingin memberitahu Lei Yanwen? Kata Bingwu. Xiaoyu mengerang, tidak perlu lagi. Keluarga Lei sekarang terbagi menjadi dua faksi, yang berbeda satu sama lain. Setelah masalah Lei Yuan Kun, keluarga Lei Zihua pasti memberi perhatian khusus kepada kita. Pada saat ini, ada bahaya mengekspos diri kita sendiri. Dibandingkan dengan harta karun itu, menyembunyikan identitas lebih penting. Kaisar kuno Zhao Tianlong, Lei Yanwen, menghabiskan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya, dan berapa banyak cobaan dan kesulitan yang telah membawa mereka untuk mendapatkan pijakan. Jika identitas mereka terungkap, biayanya akan terlalu besar dan tak tertahankan. Kamu tidak bisa membiarkan Lei Zihua dengan mudah mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh setengah raksasa itu. Jalan Bingwu, 6 petir utama dan setengah raksasa yang jatuh terpisah oleh ratusan ribu tahun. Jika benar-benar ada harta karun, mereka pasti akan ditemukan. Itu mungkin bukan sesuatu yang baik untuk kita ambil. Xiaoyu mengulurkan sedikit peta. Posisi, lihat, ada tanda lain di sini. Suku malaikat terluka parah di sini, dan harta karun suku malaikat belum ditemukan sejauh ini. Apakah menurutmu kita bisa menggunakannya? Bingwu tersenyum. Kau ingin kami mengirim pesan bahwa hari ketika harta karun yang ditinggalkan oleh klan raksasa lahir, menarik klan malaikat ke masa lalu, dan mereka bentrok dengan Lei Zihua. Kepribadian dominan klan malaikat pasti akan berkonflik. Bahkan jika Lei Zihua terbunuh,
itu pasti akan menghancurkan kekuatan sistem Lei Zihua dan bermanfaat bagi kita. Kata Xiao Yu, serahkan padaku. Bingwu tertawa. Dia segera pergi dan diam-diam menyampaikan pesan itu, sehingga suku Meiju dengan sengaja menjual informasi kepada suku malaikat. Adapun apa yang akan terjadi pada suku malaikat dan Lei Zihua, mereka tidak akan mampu mengaturnya. Seperti yang dikatakan Yan Yan, selain aktivitas Lei Zihua di garis depan, ada juga para penguasa Gunung Iblis dan God Forge di dekat Gunung Molang. Jika Anda pergi sekarang, itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Sebelum Xiao Yu datang, dia telah memeriksa bahwa Molangshan telah mengalami beberapa pertempuran sengit dengan para raksasa. Bagaimana itu menang atau kalah, apakah ada yang jatuh, itu selalu menjadi misteri, dan itu normal bagi seseorang untuk berpindah-pindah. Ada beberapa alasan hati-hati untuk memilih Molangshan sebagai tempat pertemuan. Mereka meninggalkan kota keheningan dan berjalan kaki. Mereka juga menemukan bahwa orang-orang berkumpul di banyak tempat dan sedang mencari sesuatu. Bagaimanapun, hampir setiap inci istana kekaisaran mungkin merupakan sisa-sisa dari apa yang dulunya merupakan orang kuat di era tertentu. Dapat dikatakan sebagai harta karun, terutama di masa lalu, ketika orang-orang sering menemukan bahwa orang-orang menemukan harta karun, mereka menarik banyak orang. Sang penguasa datang ke istana harta karun untuk menemukan harta karun itu. Informasi apa lagi yang dikirim Meiju? Xiao Yu berkata, tidak apa-apa, maksudnya, tempat di mana kita berada sekitar 500 mil ke kiri adalah wilayah klan Wind Demon, dan ada banyak orang di tempat itu baru-baru ini. Kata Ruyan. Xiao Yu mengerang, ayo lakukan ini. Aku di sini untuk berpura-pura berada di sana. Kamu harus menghadapinya. Tunggu sebentar. Jika kamu ingin datang ke Harvard, kamu tahu bahwa banyak master di dekat Gunung Molang yang terinfeksi, jadi aku setuju untuk tinggal di sini sementara. Aku muncul sebagai dewa kamu, dan melihat-lihat wilayah Wind Demon. Kurasa kamu tidak harus pergi. Ruyan menggelengkan kepalanya. Karena ada banyak orang yang menyerbu klan Iblis Angin, pasti ada master yang berumur panjang. Jika kau pergi, itu terlalu berbahaya. Haha, tenang saja, aku sudah mengamati dengan mataku, ada bahaya, dan untuk melarikan diri melalui seni tanah. Setelah Xiao Yu secara pribadi membunuh Feng Zhaokang, yang lebih unggul dari keadaan umur panjang, dia juga memiliki pemahaman baru tentang keadaan umur panjang. Bahkan jika dia bukan lawan, dia pasti akan pergi dengan selamat. Terlebih lagi, setan angin bukanlah ras kecil. Di alam iblis neraka, urat nadi iblis istana kekaisaran adalah yang tertinggi, dan urat nadi iblis dijaga oleh 4 iblis, iblis angin, iblis guntur, iblis api, dan iblis bumi. Keempat iblis ini setia kepada raja-raja iblis besar di masa lalu, jadi mereka juga telah dipercaya oleh raja-raja iblis besar di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki status yang sangat tinggi di dunia neraka, dan mereka memiliki sangat banyak hal di tangan mereka. Setelah alam neraka direbut oleh alam dewa, 4 iblis utama melawan sampai batas tertentu, tetapi kemudian 4 iblis utama menyerah pada saat yang sama dan menghilang secara misterius. Sejauh ini, mereka telah dikejar oleh 5 kekuatan alam dewa, tetapi tidak ada jejak. Juga tersebar di antara 5 kekuatan alam dewa bahwa meskipun 4 iblis utama telah secara misterius mundur, mereka belum mengambil semuanya, jadi selalu ada pemburu harta karun di wilayah 4 iblis utama. Xiao Yu ingin datang, dan membosankan untuk tinggal di sini untuk menunggu. Karena kehadiran Howard, ada beberapa batasan dalam kultivasi. Sebaliknya, pergilah ke wilayah klan Feng Mo terdekat untuk melihatnya. Malam itu, Ruyan berubah menjadi Lei Tianze melalui sihir magis, dan tinggal di sini. Xiao Yu dan Bingwu meninggalkan tempat itu dengan warna asli mereka dan menuju wilayah klan Feng Mo. Dengan cara ini, Xiao Yu dan Ruyan memiliki hubungan yang halus. Jika Ruyan berbahaya, itu dapat dirasakan dan dilarikan kembali ke masa lalu. Sekarang karena dalam periode kerja sama dengan Howard, bahkan jika ada bahaya, Howard tidak dapat ditempatkan. Selain itu, Bingwu dapat berkomunikasi dengan Momei, dan informasi apapun dapat diteruskan tepat waktu kepada Xiao Yu, yang merupakan kecocokan yang wajar. Setelah diam-diam menjauh dari tempat ini sekitar 30 hingga 40 mil melalui operasi tanah, mata Xiao Yu terbuka sepenuhnya untuk memeriksa sekelilingnya. Apakah kamu ingin datang ke wilayah iblis angin ini sejak lama? Bingwu dan Xiao Yu lewat, tidak ada orang lain, dan tidak ada tabu dalam berbicara, jadi dia mengungkapkan pikirannya.
Xiaoyu tertawa, bagaimana menurutmu? Ice dan Shroud, Lin Loya berkata bahwa setelah operasi Molangshan, kamu dan Howard membuat rute ke Molangshan. Kamu tidak harus melewati sini, tetapi kamu menyarankan untuk pergi ke sini, dan kita akan pergi sekarang. Rute ini akan melewati dua tempat, satu adalah wilayah Iblis Angin dan yang lainnya adalah wilayah Iblis Guntur. Menurut informasi dari Demon Meiju, Iblis Angin dan Iblis Guntur memiliki atribut angin dan guntur yang sangat membantu. Bahkan jika kamu dapat menemukan latihan di tanah terlarang yang pernah ditetapkan iblis di wilayah dua iblis, itu akan lebih dari 10 kali lebih cepat dari latihan biasanya, jadi kamu sudah berpikir untuk memasuki Iblis Angin jauh sebelum kamu meninggalkan kota keheningan. Wilayah klan. Petik 2. Haha, mendengarkan kata-kata Bingwu, Xiaoyu tertawa. Seperti yang dikatakan Bingwu, sejak Xiaoyu melihat peta, dia menemukan bahwa Iblis Angin dan Iblis Guntur tidak jauh dari satu sama lain, dan mereka dapat lewat, dan dia menggerakkan pikirannya tentang dua iblis dari tangan iblis. Narasi klan memiliki catatan terperinci, salah satunya dikunci oleh Xiaoyu, yaitu, Tianmo pernah memberi masing-masing dari 4 klan iblis area terlarang untuk berlatih. Jika mereka dapat berlatih di sana, itu akan sangat membantu. Jadi Xiaoyu berencana untuk menempatkan tarian es di sana jika dia bisa, jadi dengan pertarungan yang luar biasa, saya percaya bahwa tarian es dapat mencapai level yang sangat tinggi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Awalnya, dia berencana untuk bergerak maju dan menemukan alasan untuk mengubah arah. Saya tidak menyangka bahwa Lei Zihua ada di depan aktivitas dan menyimpan beberapa kata. Mozu Mei mencatat dengan sangat jelas bahwa tempat terlarang untuk kultivasi yang ditetapkan oleh Tianmo sangat istimewa, dan kondisi Anda sangat cocok. Jika Anda memasukinya, selama Anda tidak keluar sendiri, bahkan para master tingkat Tian-Tian tidak berani masuk ke dalamnya dan mengancam Anda, jadi saya harap Anda dapat masuk dan berlatih dengan tenang. Xiaoyu berkata, sekarang, dengan kemajuan guntur dewa setengah dewa saya, pengekangan jiwa benar-benar hancur, dan para master surga dapat dengan bebas datang ke dunia neraka. Bagi kami, ancamannya lebih besar, lebih baik untuk maju ke tingkat tertentu terlebih dahulu, sehingga keamanan akan meningkat. Kata Xiaoyu. Bingwu tersenyum manis dan berkata, kamu tidak perlu khawatir mengatakan bahwa aku adalah beban yang akan menghancurkan harga diriku. Bahkan kamu di dunia neraka ini hanya bisa menjadi milik master tingkat rendah. Aku secara alami lebih buruk. Kerja kerasmu, aku mengerti, jika aku bisa pergi ke tempat iblis itu. Tinggal untuk berkultivasi, aku pasti akan memasukinya, dan aku tidak akan pernah keluar jika levelnya belum tercapai. Ketika Xiaoyu berkata demikian, Xiaoyu merasa lega. Keduanya melaju kencang menuju wilayah Iblis Angin. Wilayah Iblis Angin terletak di arah timur laut Istana Iblis, dan mencakup area seluas lebih dari 500 mil. Area tempat tinggal penduduk sebenarnya hanya lebih dari 20 mil. Terletak di tengah wilayah ini dan juga merupakan daerah pegunungan, dan angin di sini sangat kencang, masih berupa badai. Xiaoyu dan Bingwu terbang maju dalam garis lurus menurut peta Mozu Meiju. Setelah sekitar 100 mil, sekelompok orang muncul di depan. Orang-orang ini adalah keluarga angin ilahi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keluarga angin berada di wilayah klan Iblis Angin. Semua orang tahu bahwa seolah-olah ada penguasa keluarga Lei di tanah klan Guntur dan dewa klan Iblis Api. Sebagai ras yang telah dihargai oleh raja-raja iblis besar dari segala zaman, setelah pergi, mereka selalu meninggalkan apa yang ingin mereka temukan. Secara alami, orang-orang akan dikirim ke sini untuk menemukannya, dan itu dimulai dari jatuhnya alam neraka dan alam. Tidak pernah pergi. Xiaoyu melirik orang-orang ini. Yang terkuat adalah tuan berikutnya dari Xuanzun, dan dia mengikuti beberapa pembangkit tenaga listrik kelas Panglima Perang, tampaknya sedang berpatroli. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu apakah itu telah berubah menjadi area terlarang. Pergi dengan cepat. Anggota keluarga Feng yang jauh itu melihat Xiaoyu dan dengan cepat mendekati mereka, berkata dengan suara keras, ini masih karena mereka tidak dapat melihat melalui alam Xiaoyu. Itu masalahnya, jika tidak, mereka akan membunuhnya secara langsung. Bukankah ini wilayah klan Iblis Angin? Kapan ini akan menjadi daerah terlarang? Kata Xiaoyu. Tuan berikutnya dari anggota keluarga Feng ini berkata dengan dingin, ini adalah daerah terlarang yang ditetapkan oleh keluarga Feng kita. Mulai sekarang, siapapun yang bukan keluarga Fengku tidak diizinkan menginjakan kaki di wilayah klan Iblis Feng, dan kalian harus segera pergi.
Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, keluarga Feng benar-benar sombong. Mendominasi, nak, sebaiknya kalian pintar dan jangan mencari jalan keluar sendiri. Keluarga Feng berkata dengan dingin. Xiao Yu secara alami terlalu malas untuk peduli dengan karakter-karakter kecil ini. Dia mengulurkan tangan dan menangkap tangan Bingu untuk menghentikan tembakannya, dan tersenyum, seseorang ada di sini, dan lihat apa yang mereka lakukan. Berbicara dengan tarian es dan kemudian mundur. Mereka mundur sejauh sekitar 30 meter, dan melihat lebih dari 30 orang terbang dengan perkasa, dipimpin oleh seorang yang perkasa dan tak tertembus, adalah tuan dari para dewa yang bertarung. Keluarga Feng dilarang, tidak ada yang bisa masuk. Keluarga Feng itu melihat Heng Wuxing, wajahnya berubah, siapa yang tidak mengenal Heng Wuxing, tetapi dia menuduhnya, dan hanya berjalan untuk berhenti. Heng Wuxing berkata dengan dingin, kentut, ini adalah wilayah klan Iblis Angin. Kapan ini akan menjadi daerah terlarang bagi keluargamu, pergilah. Setelah mengatakan itu, Wang Wuxing membawa orang-orang ke depan dan mengabaikan anggota keluarga angin ini sama sekali. Tidak mungkin, kamu, teriak keluarga Feng. Terjebak, seorang Master Xuanzun tingkat tinggi yang berada di sebelah Heng Wuxing mengangkat tangannya dengan tamparan dan memutar kipas Feng Jia di tempatnya 3 kali, memuntahkan darah dengan gigi, dan berkata dengan dingin, 3 kata Heng Wuxing juga yang berhak kamu panggil, keluar, berani menghalangi jalan, bunuh tanpa amnesti. Seorang Master Protos petarung segera melepaskan niat membunuh Morihan. Di antara orang-orang yang berasal dari suku Douzu, yang terburuk juga adalah tuan dari bawahan Xuanzun. Bagaimana saya bisa menempatkan beberapa anggota keluarga Feng yang bahkan tidak dapat mencapai ranah Xuanzun, terutama kontradiksi di antara mereka sudah dalam, tidak peduli untuk membunuh beberapa anggota keluarga angin lagi. Melihat postur ini, di mana keluarga angin berani berhenti. Heng Wuxing menunggu tuan dari Protos yang bertarung untuk terbang maju. Xiao Yu dan Bingu saling memandang dan tersenyum. Melihat situasi ini, mereka tahu bahwa tuan dari para dewa yang bertarung seperti Heng Wuxing datang untuk mencari kesalahan dan dengan sengaja menentang keluarga Feng. Ini menunjukkan bahwa konflik antara para dewa yang bertarung dan keluarga Feng semakin meluas. Mungkin di wilayah klan Fengmon ini, kalian dapat mengambil kesempatan untuk meningkatkan konflik mereka lagi. Jika generasi jenius baru seperti dewa petarung dibunuh oleh keluarga Feng, itu mungkin akan menyebabkan beberapa perang skala besar di antara keduanya. Senyum curang muncul di wajah Xiao Yu. Dia melayang dengan tarian es dan kemudian mundur, melakukan pekerjaan tanah di mana tidak ada yang melihatnya, dan dengan mudah memasuki area pusat wilayah Iblis Angin. Versi guci tanah yang ditingkatkan sepenuhnya dikembangkan, dan jarak 10.000 meter itu seketika. Xiao Yu dan Bingu muncul di daerah yang tidak berpenghuni. Di mana mereka berada, mereka dapat dengan jelas melihat sosok para master seperti Heng Wuxing dan bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Mendesis. Suara mendesis menembus langit. Warcraft besar terbang tinggi. Di belakang World of Warcraft itu, ada seorang master yang berusia sekitar 30 tahun, berdiri dengan tangan di punggungnya, berkibar, dan tampak seperti master di luar dunia. Patung emas kulit, bisik Bingu. Elang emas, Warcraft tingkat penguasa di langit, dapat mencapai puncak umur panjang di masa dewasa. Jika Anda dapat menjadi raja ras Warcraft burung hantu emas, Anda dapat memasuki alam surga, yang termasuk dalam World of Warcraft yang sangat kuat. Elang emas di dunia manusia sangat berbeda. Apakah itu efektivitas tempur atau tidak, penampilan mereka agak berbeda. Secara alami tidak mudah bagi seseorang yang dapat menggunakan patung emas keemasan sebagai hewan peliharaan sihirnya. Xiao Yu mendongak, dan pria di patung emas pirang itu melihat ke bawah, berbeda dengan Xiao Yu. Penguasa patung emas berwarna emas tiba-tiba bergegas ke Xiao Yu dari belakang seperti burung besar, meraih kedua tangan di kehampaan, dan meledak dengan 10 jari, mengunci Xiao Yu sekaligus. Realm of Xuanzun Median Peak. Xiao Yu juga melihat kekuatan sejati pria ini melalui batu giok jiwa. Dia bergumam dalam hatinya bahwa dia mungkin dikenali. Bagaimanapun, dia muncul dari dewa. Meskipun dia menyembunyikan sesuatu, jika dia peduli padanya, dia masih bisa mengenalinya. Melihat tembakan pria ini, Xiao Yu menyerang dengan pukulan. Tidak ada yang namanya pukulan ini, lagi pula, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menggunakannya untuk melakukan keterampilan bertarung yang kuat. Secara alami, Xiao Yu pertama-tama menggunakan fotografi udara untuk menyempurnakan kekuatan tempur,
dan untuk sementara mengekstraksi udara beku, sehingga kekuatan tempurnya tidak memiliki peran udara beku untuk membekukan lawan-lawannya. Ini juga perbedaan dari identitas Lei Tianze. Papap, Xiao Yu dipatahkan dengan pukulan oleh 10 jari, dan sebuah kekuatan membombardirnya. Sayap elang emas bergetar, dan bila angin menyapu ke bawah, menghancurkan pukulan Xiao Yu, dan pria itu terbang di udara dan kembali ke punggung elang emas. Hahaha, ya, kamu memenuhi syarat untuk bertanding. Setelah berbicara, pria itu mendesak elang emas untuk terbang ke arah Dou Senzu. Tidak mengenaliku, Xiao Yu tertawa terbahak-bahak, mengira dia telah ketahuan. Pria yang emosional itu terlalu sombong. Dia mencoba menguji apakah dia memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan sesuatu. Hiss, suara bangau dari King Yue datang. Cahaya putih datang dari tempat yang jauh. Itu adalah bangau putih Mutan, dengan bangga melihat ke atas, bulu seputih salju seperti putri yang bangga. Di belakang bangau putih ini, ada juga seorang pria, seorang wanita cantik, mengenakan gaun putih, ekspresi arogansi, dan penghinaan. Melirik Xiao Yu, dia berkata, kualifikasi. Aku akan mati jika aku pergi. Haha, Hemei ada di sini untuk bersenang-senang. Pria elang emas itu tertawa. Rupanya, kecantikan bangau putih tidak menunggu lama untuk pria elang emas itu, dan dengan dengungan dingin, dia terbang menjauh. Pria elang emas itu mengikutinya dengan tawa lebar. Arah mereka adalah semua arah yang ditempuh para dewa-dewa pejuang. Sepertinya pasti ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di wilayah klan Iblis Angin. Xiao Yu berkata, kalau tidak mungkin begitu banyak orang datang. Ice dan Shroud, tunggu sebentar, aku akan menghubungi Mosu. Bahkan jika dia duduk, dia mengeluarkan cakram yang dipahat dengan formasi mantra, mengeluarkan pena dan kertas, dan menulis sedikit di atasnya, lalu dia mengucapkan mantra, dan formasi mantra itu berhasil, apa yang dia tulis itu ditransmisikan. Cakram mantra ini adalah cara khusus untuk menghubungi Iblis Meiju. Susunan teleportasi pemeran mantra di atas dapat diteruskan ke markas besar Iblis Meiju untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan mengirimkannya. Perintah itu disampaikan. Sekitar setengah menit kemudian, cakram kutukan di tangan Bingu bergetar, dan sebuah catatan muncul di cakram itu sementara cahayanya menyala. Bingu menyimpan cakram itu dan menyerahkan catatan itu kepada Xiao Yu. Ini adalah informasi yang dikumpulkan oleh Demon Meiju di wilayah Wind Demon. Xiao Yu mengambilnya, dan dengan cepat memeriksanya lagi, terkejut, sangat pintar. Sebelum Wind Demon mundur, banyak harta karun mungkin disimpan di ruang kecil, dan ruang kecil ini ditemukan. Tidak heran begitu banyak orang bergegas, dan mungkin tidak ada banyak harta karun yang berat di dunia ruang kecil itu. Kata Bingu, pergi dan lihat. Xiao Yu menghancurkan catatan itu dan terbang maju dengan kecepatan penuh dengan kecepatan menari es. Dalam catatan itu, selain dunia kecil Iblis Angin yang dibuka, ada beberapa narasi, yaitu, suku malaikat, keluarga Lei, dan suku pemeran dewa memiliki tuan dari tempat lain, tetapi tidak ada gunung iblis. Orang-orang di lapangan telah campur tangan di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa banyak kekuatan di dunia kecil ruang angkasa mengalir masuk, dan itu sangat hidup. 200 mil jauhnya, setelah Xiao Yu terbang dengan kecepatan penuh, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba. Dia mengikuti elang emas dan ekor bangau. Tentu saja Xiao Yu juga sengaja menyembunyikan napasnya dan mencegah mereka menemukannya. Dua orang di depan berhenti di sebuah lembah. Xiao Yu berhenti di puncak gunung dan melihat ke dalam lembah. Saya melihat 6 atau 700 orang berdesakan di lembah, terbagi dalam beberapa lingkaran yang berbeda, masing-masing dari mereka menatap ke tengah lembah dengan tatapan. Orang-orang ini termasuk malaikat, dewa, dan tuan dari keluarga Lei, anggota keluarga yang kuat, dan dewa yang bertarung, serta tuan dari kekuatan kelas 2. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang dikenal Xiao Yu. Anehnya tidak ada tuan di alam umur panjang. Di tengah lembah ini, ada gerbang aneh yang dikelilingi oleh kabut tebal. Itu didirikan di tengah tanpa tujuan. Dari belakang, kabut menggantung dan tidak ada apa-apa. Ini adalah pintu masuk ke dunia kecil di angkasa. Tanpa seorang master di alam umur panjang, Xiao Yu tentu saja tidak khawatir matanya akan ketahuan, jadi dia menerapkannya sepenuhnya dan menguping semua pembicaraan. Aneh, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi sebelum kita kembali. Tidak akan menjadi masalah. Master kita dengan begitu banyak pengaruh dari alam umur panjang bergabung bersama untuk masuk,
bahkan jika ada master di langit, tidak ada sedikit pun perlawanan. Yaitu, Anda lihat, portal ke ruang kecil dunia ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan. Jelas tidak ada perang skala besar di dalamnya. Kalau tidak, dengan kekuatan para master di alam umur panjang, ombak dapat menghancurkan portal ini. Dalam suara banyak orang, portal itu tiba-tiba bergetar, dan hati semua orang terpaku. Yaitu, Xiaoyu dan Bingwu sama-sama memiliki mata yang tajam. Mereka menyesuaikan kekuatan mereka dan menatap portal itu. Dengan pemahaman Xiaoyu tentang makna ruang, mereka secara alami lebih jelas daripada yang lain. Misteri portal ini adalah pintu masuk ke dunia kecil ruang angkasa. Masih ada beberapa pengaturan untuk pintu masuk, tetapi pengaturan spesifik apa, dia tidak begitu yakin. Jadi meskipun Xiaoyu menatap, dia tidak bersiap untuk menyerbu pertama kali. Jangan memperkenalkannya pada kematian, lagi pula, para penguasa alam umur panjang dari semua kekuatan telah membunuhnya. Tentu saja, sebagai dunia kecil ruang angkasa sangat besar, bahkan jika ada ratusan ribu mil, itu normal, jadi ada banyak kondisi yang tersedia untuk memastikan keamanan. Lembah yang bising itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap portal itu. Secara bertahap portal itu semakin bergetar. Satu pintu di sisi kiri dari dua pintu itu bergerak perlahan, sebuah celah terbuka, dan roh neraka yang kuat datang dari dalam, bahkan dengan cahaya seperti susu. Halo tersebut bercampur dengan udara magis, tidak kentara, tetapi sekilas dapat terlihat, itulah napas unik dari keluarga malaikat. Pintu terbuka semakin lebar, dan sosok yang menjulang tinggi muncul di luar sana. Xiaoyu hanya dapat melihat samar-samar melalui matanya bahwa dia adalah klan malaikat yang berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu. Klan malaikat ini adalah master teratas dari puncak Xuanzun dan termasuk dalam satu langkah ke alam umur panjang. Dianggap sebagai tipe yang cukup sombong. Maju cepat, harta karun. Suku malaikat berteriak pada master suku malaikat, suaranya bergetar dengan sedikit kekurangan kekuatan. Dan pintu yang dia buka tepat menghadap master keluarga malaikat. Cepat, ketika master malaikat di luar melihat ini, mereka segera berteriak dan melesat keluar untuk menyerbu ke dalamnya. Ketika pasukan lain melihat ini, bagaimana mereka bisa setuju dan menyerbu keluar? Master malaikat adalah yang paling dekat, dan mereka menyerbu mereka bertiga sekaligus. Mata Xiaoyu mengunci mereka dan memasuki mereka. Mereka bertiga tiba-tiba mempercepat dan kehilangan kontak. Seharusnya tidak apa-apa. Setelah Xiaoyu memastikan bahwa ketiga malaikat itu telah menyerbu masuk, mereka mempercepat langkah untuk terbang masuk, dan tidak tinggal diam. Jika sesuatu terjadi, mereka harus berhenti. Memikirkan hal ini, dia mengambil tarian es dengan tangan kirinya dan bergegas masuk. Namun, para penguasa para malaikat di dalam telah mencapai batas, tangan mereka mengendur, dan portal itu tertutup perlahan. Tidak, ini akan segera ditutup. Semua orang bergandengan tangan. Minggir, buka pintu ini. Seruan itu terdengar tanpa henti. Ratusan orang menembaki tempat kejadian, dan berbagai serangan membombardir portal dari segala arah. Dua pintu kota terbuka lagi di tempat, tetapi hanya setengah terbuka dan kemudian ditutup lagi. Jelas, jika Anda ingin membuka kedua pintu ini, bahkan master senior umur panjang mungkin tidak dapat melakukannya. Master suku malaikat di sana seharusnya masih memiliki sedikit celah untuk dibuka. Melihat portal akan ditutup, Xiaoyu tiba-tiba bergegas pergi. Versi yang ditingkatkan seperti listrik. Thunder Cloud Tianyi. Performa kecepatan yang ekstrim. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyu mencapai puncak posisi median Xuanzun. Seberapa cepat? Setidaknya Bingwu merasa bahwa bayangan tanpa bayangan dari angin tanpa bayangan ada di depan Xiaoyu, dan perbedaannya tidak sedikit. Dalam sekejap, dia tiba di dekat portal. Kecepatan yang mengkhawatirkan itu juga berseru. Bagaimanapun, Xiaoyu berdiri paling jauh. Anak itu sangat cepat, tetapi kamu masih mengembalikannya padaku. Pria di patung emas itu juga mendesak patung emas itu untuk menyelam ke bawah. Dengan kecepatan Warcraft, patung emas itu terlempar jauh oleh Xiaoyu. Yang mengejutkannya, dia tidak terlalu peduli, mengeluarkan pisau ajaib dan memotongnya. Ditebas dengan satu tebasan, menghancurkan kehampaan. Xiaoyu mencibir. Aku tidak tahu bocah yang begitu tinggi dan tebal itu. Dia bahkan tidak menggunakan senjata. Dia membuat bentuk pisau dengan tangan kanannya dan memotongnya di kehampaan. Perisai rusak versi yang ditingkatkan.
Dengan lengannya sebagai bilah, dan kekuatan bertarung Xiao Yu yang hebat, sebilah cahaya langsung terbang keluar dari tangannya. Klik, pedang itu menebas pedang pria pedang emas itu dalam sekejap, dan tren cahaya pedang yang tajam berlanjut, meninggalkan alur darah di bahu kirinya, yang kemudian menghilang, dan pria patung emas yang kesakitan itu hampir terbalik dan jatuh ke tanah. Pergi. Saat Xiao Yu menembak, para wanita cantik di atas Bai He juga mengeluarkan senjata ajaib dan pergi, kilatan cahaya dan dingin, dan seberkas cahaya melesat. Xiao Yu membalik telapak tangannya dan meraihnya dengan tangannya. Tampar, sinar cahaya itu hancur oleh sebuah tamparan. Pemblokiran kedua master itu dengan mudah dikalahkan, dan serangan orang lain juga kuat. Sayangnya, waktu tembakannya sudah berakhir. Para master tingkat tinggi itu baru saja menembak, dan Xiao Yu melangkah ke portal dengan satu kaki. Melihat bahwa dia tidak bisa berhenti, dia secara alami melepaskan pemblokirannya. Sebaliknya, mempercepat dan menyerbu masuk. Sikat, Xiao Yu mengambil tarian es dan berjalan melalui portal untuk memasuki dunia kecil Fengmo. Namun, begitu mereka masuk, hal-hal dalam hati mereka diambil dari luar. Sebelum mereka sempat bereaksi, ada kekuatan mengerikan yang menahan tubuh Xiao Yu dan bingung dan bergegas maju. Tidak, ada penipuan. Xiao Yu berpikir untuk pertama kalinya bahwa 3 master klan malaikat yang datang sebelumnya tiba-tiba bergegas maju, sehingga dia tidak curiga bahwa ada masalah. Ketika dia bereaksi, dia melihat sekelompok orang berdiri di depan. Ada lebih dari selusin orang di depan. Sekilas, mereka adalah master dari keluarga Wind Demon. Sihir tubuh sedang bergulir. 2 dari mereka memiliki angin misterius yang menari-nari di sekitar mereka. Di belakang Master Iblis ada 7 atau 8 orang. Di antara mereka, ada 3 Master Malaikat yang bergegas masuk sebelumnya, tetapi ada senyum di wajah ketiga orang ini. Tampaknya mereka sangat bahagia. Lihatlah orang-orang di belakang mereka. Ada beberapa sinar hitam di sayap seputih salju, dan Anda tahu bahwa ketiganya telah dikendalikan, yang kemungkinan besar merupakan rahasia pengendalian jiwa. Haha, masih ada 2 lagi. Seorang Master Feng Mozu yang sudah lama hidup melihat Xiao Yu dan Bingu datang, dan tidak dapat menahan tawa, melambaikan tangan, cahaya ajaib keluar. Pada saat ini, Xiao Yu diam-diam bersukacita dalam menggunakan identitas dewanya. Jika identitas Lei Tianze tidak dapat dilawan sama sekali, kata-kata dewa itu akan berbeda. Roh kedua Raja Dewa Naga dengan cepat meledak ke lautan kesadaran. Kemudian, saat ia melangkah ke keadaan posisi tertinggi Xuanzun, kekuatan mental cair yang dapat dimobilisasi mencapai puncak yang baru. 2 roh naga dan raja lainnya mengilhami lebih banyak kekuatan spiritual, dan sangat menakjubkan untuk dimobilisasi sekaligus. Banyak kekuatan mental, badai mental, alis Xiao Yu memancarkan cahaya dingin, dan cahaya padat menyebar keluar, yang merupakan kinerja setelah kekuatan mental cair mencapai jumlah yang cukup. Boom! Cahaya ajaib yang disemburkan klan iblis angin segera, dan kekuatan spiritual yang kuat menyapu banyak master iblis angin. Bahkan jika alam bawah alam umur panjang itu lengah, keduanya tidak dapat dengan mudah menyingkirkan serangan ini, terutama ketika mereka melihat sekilas kemampuan Xiao Yu yang dengan sengaja menunjukkan alam yang sebenarnya, jadi dia memiliki perkiraan yang sangat rendah dan bahkan lebih tidak dapat melawan. Petik 2. Boom boom boom. Akibatnya, dalam suara gemuruh, Master Iblis Angin terpaksa mundur lagi dan lagi tanpa terluka, hanya sedikit malu, dan ini telah memberi Xiao Yu kesempatan. Dia meregangkan kecepatannya hingga batasnya, dan terbang ke hutan yang jauh dalam sekejap mata. Versi yang ditingkatkan dari bedah bumi berteleportasi sejauh 10.000 meter, jauh dari tembakan Master Setan Angin yang marah. Panggilan, sampai saat itu, Bingu menghela napas lega, dan hatinya yang gugup pun lega. Ini berbahaya. Xiao Yu juga takut. Dia tidak menyangka bahwa dunia kecil di angkasa ini sebenarnya diciptakan oleh suku iblis angin sendiri, dan itu jelas ditujukan pada para penguasa dunia neraka. Tidak heran tidak ada penguasa dari Gunung Iblis yang ikut campur. Saya pikir sejumlah besar penguasa di alam umur panjang telah masuk sebelumnya. Saya khawatir hidup saya akan hilang sekarang. Cara jahat yang bagus. Xiao Yu percaya bahwa orang-orang Fengmo tidak melakukan ini sekali atau 2 kali, tetapi mereka mungkin telah dipenggal atau dikendalikan oleh mereka sebelumnya, jadi tidak ada berita serupa yang keluar. Ini berbahaya kali ini. Jika Anda menggunakan dewa Anda untuk membuat badai mental dan lawan Anda terlalu diremehkan, kami benar-benar berbahaya.
Jalan tari es. Xiaoyu menepuk bahu Dupa Bingu dan tertawa, untungnya, dewa saya tidak menghalangi, jika tidak, itu benar-benar sedikit berbahaya, setidaknya perlu untuk mengungkapkan identitas. Pada kesempatan itu, Demigod Thunder tidak dapat digunakan sama sekali. Bahkan jika digunakan, paling banyak, itu hanya dapat ditembakkan pada dua master di alam umur panjang, dan itu tidak dapat diserang secara komprehensif dan berskala besar, dan itu akan tetap terjerat. Setelah keamanan, Xiaoyu melihat dunia ruang kecil ini. Selain itu, asteris sangat kuat, 3 atau 4 kali lebih tebal dari dunia luar, dan terutama angin dan guntur, bukan atribut angin tunggal. Dunia ruang kecil itu sangat besar, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Dilihat dari pengalaman Xiaoyu, dunia ruang kecil ini memiliki setidaknya 100.000 mil ruang yang sangat besar. Itu sangat besar, dan gunung-gunungnya bergelombang, hutannya rimbun, dan World of Warcraft menghantui. Waktu pengembangannya tidak singkat, hanya melihat begitu banyak Warcraft di sini, kita tahu bahwa tempat itu berbahaya. Karena dunia ruang kecil, Warcraft di sini harus berada di bawah kendali Wind Demon. Bekerja sama dengan kekuatan Wind Demon, bahkan jika kekuatan besar dari Divine Realm ingin menyerang, itu sangat sulit. Xiaoyu secara alami harus berhati-hati dan rendah hati. Pada ketinggian itu, ada beberapa master dengan Wind Demon. Pada saat ini, mereka telah menyingkirkan serangan badai mental Xiaoyu, dan mereka telah mengirim beberapa orang untuk mengejar Xiaoyu, tetapi mereka masih meninggalkan master alam jangka panjang berikutnya untuk duduk di kota dan terus-menerus mengendalikan dari luar. Master yang menerobos masuk, tentu saja, sebelum Xiaoyu menyerang dan melarikan diri, beberapa orang mengambil kesempatan untuk menerobos masuk. Misalnya, pria di patung emas pirang dan wanita cantik di bangau putih bergegas masuk bersama sekelompok orang. Ketika situasinya tidak baik, dia mendesak Warcraft untuk melangkah maju. Melarikan diri di kejauhan. Situasi ini agak berantakan. Master berikutnya di alam umur panjang melihat ini, mengerang, dan melambaikan tangan. Cahaya ajaib menghantam portal yang masuk dan keluar dari dunia kecil luar angkasa, dan portal itu langsung terbuka sepenuhnya awalnya. Xiaoyu mengira orang-orang akan mengambil kesempatan untuk menutup portal itu untuk mencegah sejumlah besar master menyerbu masuk untuk membuat masalah, tetapi hasilnya justru sebaliknya, portal itu terbuka sepenuhnya. Xiaoyu ragu-ragu, tetapi melihat bahwa master berikutnya dari Changsheng Reality melesatkan sidik jari, cahaya ajaib melewati portal dan melesat lurus ke langit. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan kemudian portal itu perlahan tertutup. Ketika pintu ruang kecil di dunia ini ditutup, Xiaoyu melihat kerumunan master muncul ribuan meter jauhnya dari langit di luar. Ada hampir 10.000 orang dan mereka jelas-jelas adalah master dari Wind Demons. Begitu orang-orang ini muncul, mereka akan berada di luar. Semua master di lembah itu dikepung. Melihat ini, Xiaoyu tidak dapat menahan diri untuk meningkatkan kewaspadaan klan Wind Demon. Ras ini terlalu menyeramkan. Dengan cara ini, selama lebih dari setahun, saya tidak tahu berapa banyak master berdarah yang telah terbunuh, dan Wind Demons di luar jelas-jelas bersembunyi di ruang aneh yang mirip dengan dunia kecil di luar angkasa. Kalau tidak, Xiaoyu terbang jauh-jauh dan mengamati dengan mataku. Tidak mungkin menemukannya. Dengan kata lain, iblis angin tidak mundur sama sekali, dan mereka selalu aktif di wilayah iblis angin, tetapi orang luar tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Dalam pikiran, aku melihat portal yang tertutup itu terbuka lagi. Pada saat yang sama, para penguasa dunia luar telah dibunuh atau ditangkap oleh hampir 10.000 orang Fengmo, tetapi semua yang ditangkap jelas dikendalikan oleh jiwa dan menjadi budak orang Fengmo. Orang-orang iblis Wan Feng juga bergegas ke dunia kecil ruang angkasa. Di bawah bimbingan tuan berikutnya di alam umur panjang, mereka mulai memburu dan membunuh Xiaoyu dan para tuan lainnya yang sebelumnya telah masuk dan belum ditangkap dan dikendalikan oleh mereka. Ayo pergi. Tentu saja Xiaoyu tidak akan tinggal di sini lagi, dan berjalan lurus dengan tarian es ke kejauhan melalui tembikar. Dengan pemahaman tentang arti ruang, Xiaoyu tidak perlu tahu apapun tentang dunia kecil ruang angkasa ini untuk dapat menentukan di mana itu adalah tepi dan di mana itu adalah pusat. Oleh karena itu, arah Xiaoyu dan Bingwu adalah pusat dunia kecil di angkasa ini. Karena hampir 10.000 iblis angin itu berada di tepi, mereka mencari karpet di dalam, dan juga mengarahkannya ke pusat. Versi pedang tanah yang ditingkatkan sepenuhnya digunakan, dan jaraknya puluhan ribu meter. 30 kali berturut-turut,
lebih dari 40 mil jauhnya dari pintu masuk, Xiaoyu berhenti tiba-tiba. Dia tetap di tanah, matanya menyipit dan menatap tidak jauh. Ada apa? Bingu bertanya. Xiaoyu berkata, ada tanah pamungkas di depan, dan itu adalah alam Dacheng. Pikirannya terbuka sepenuhnya, dan dia melihat sekeliling, dan hasilnya tidak ada apa-apa, tetapi dia melihat sebidang tanah kuning ekstrim yang tersebar sepenuhnya. Memanjang ke depan, tanah ekstrim ini sangat tipis, tetapi melihat situasi ini, jelas bahwa itu telah menyatu dengan bumi selama puluhan ribu tahun di sini, jadi sihir dewa di sini sangat penuh. Aku dapat meletakkan tanah pamungkas akan hancur total, dan kemudian sihir dewa murni akan bergabung untuk berlatih. Mungkin aku bisa menerobos. Petik 2. Menghancurkan tanah pamungkas. Bingu butuh waktu sejenak untuk terbangun, dan kemudian menyadari bahwa menghancurkan kekuatan pamungkas sangat membantu untuk kultivasi suatu waktu, tetapi untuk peran kekuatan pamungkas, itu agak berlebihan, sangat boros. Xiaoyu mengatakan bahwa hanya ada satu kemungkinan. Tanah pamungkas telah menjadi sangat tipis sehingga tidak dapat dibentuk, dan itu adalah pemborosan untuk menyimpannya. Kalau begitu berlatihlah di sini, aku akan melindungimu. Tunggu sebentar dulu, biar aku lihat apa tanah pamungkas di sini, kata Xiaoyu. Dia sementara membuka ruang bagi tarian es untuk tetap berada di bawah tanah. Di wilayah mereka, bahkan jika tidak ada cukup oksigen di ruang kecil ini, mereka dapat menghirup udara permukaan melalui tanah, jadi tidak perlu khawatir tentang mati lemas. Xiaoyu melangkah maju. Dia menemukan bahwa tanah pamungkas itu langka, tetapi agak aneh. Jelas bahwa tanah pamungkas telah menyatu dengan bumi selama ribuan tahun, dan metode pengambilannya aneh, bukan untuk memulihkan tanah pamungkas secara langsung. Tanah itu agak seperti tanda penarikan paksa, jadi hanya sedikit tanah ekstrim yang tersisa. Akibatnya, tanah tipis dan ekstrim tertinggal di sepanjang jalan, dia keluar lebih dari 10 mil, tetapi dia belum mencapai ujungnya, dan tidak ada pengaturan selama periode ini, dan tidak ada yang menggunakan tanah ekstrim ini. Xiaoyu dia berhenti, dan begitu banyak tanah pamungkas yang cukup baginya untuk menerobos. Setelah memutuskan untuk menerobos, ikuti jalur tanah tipis dan ekstrim yang unik ini. Penggunaan fotografi udara oleh Xiaoyu pada tanah yang tipis dan ekstrim. Hamburan langit memiliki efek yang sangat penting pada kekuatan alami yang dihasilkan oleh langit dan bumi. Di bawah hamburan langit Xiaoyu, telapak tangan yang samar muncul, dan tanah yang tipis dan ekstrim dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangan besar itu. Memadatkan tanah yang tipis dan ekstrim dalam jarak 10 mil, jumlahnya masih sangat langka, dan itu tidak cukup untuk membentuk keberadaan kekuatan seperti guntur ekstrim dan api ekstrim. Sederhananya, itu nyata dan abadi, seperti air. Mereka tidak perlu mengudara, mereka akan tersebar untuk waktu yang lama. Xiaoyu mengeluarkan spar yang luar biasa, memasukkannya ke dalam tanah yang sangat ekstrim, lalu memantul dengan tarian es, tetap berada di ruang yang telah dibuka sebelumnya, mengeluarkan spar dan melangkah ke dalamnya. Roh dewa di istana bupati sangat luar biasa. Oleh karena itu, spar spiritual yang luar biasa mulai menyerap perpaduan energi sihir dewa dan tanah ekstrim yang tipis dengan gila-gilaan. Setelah mencapai jumlah tertentu, kekuatan tempur internal Xiaoyu tiba-tiba mendesak dan menyerbu masuk. Bum bum bum. Dalam suara gemuruh, tanah pamungkas mulai hancur total. Tanah pamungkas itu sendiri dibentuk oleh esensi murni bumi, dan esensi bumi dibuat dengan menggabungkan esensi dewa dengan atribut bumi. Oleh karena itu, begitu bumi pamungkas dihancurkan, ia segera berubah menjadi sihir dewa atribut bumi yang paling murni. Xiaoyu duduk meskipun dia sedang duduk. Dia tampaknya berubah menjadi lubang hitam, dengan gila-gilaan menyedot sihir dewa dari properti bumi murni ini, yang dapat diubah menjadi kekuatan tempur dan menjadi kekuatannya hampir tanpa temper. Untuk sesaat, dalam jarak 10 meter, dari Xiaoyu, semuanya adalah sihir neraka murni yang berjatuhan. Xiaoyu sendiri tidak terlihat. Bingu melihat sekeliling dan menghela nafas, ini adalah Xiaoyu, untuk orang lain, saya khawatir gas sihir neraka ini tidak perlu ditempa sama sekali, dan dapat langsung diubah menjadi pembenaran, karena level tempur Xiaoyu terlalu tinggi, masih sedikit tempering. Dia juga tahu bahwa Xiaoyu tidak dapat menyelesaikan pelatihannya dalam waktu singkat, jadi dia membawa kristal psionik ke apse istana kristal kerikil dan berlatih sendiri. Dengan kultivasi dan menyerap cukup banyak sihir neraka, wajah Xiaoyu berubah menjadi emas pucat. Gas sihir neraka ini sendiri murni tanah, jadi jika Anda mempraktikkannya,
itu akan menunjukkan karakteristik atribut tanah. Warna di wajah Xiaoyu semakin berat, dari emas muda menjadi emas, dan kemudian langsung menjadi kuning keemasan, kulit tubuhnya hal yang sama berlaku. Xiaoyu terlihat seperti pria emas. Ada lingkaran cahaya emas samar di tubuhnya. Awalnya, cahaya keemasan ini tidak jelas. Ketika dia berlatih selama 2 hari, sihir neraka yang pekat masih bergulir dalam jarak 10 meter, dan itu tidak menyebar atau berkurang, tetapi dapat dilihat bahwa dalam kabut gelap yang bergulir ada semua jenis cahaya keemasan yang tersebar, dan sosok Xiaoyu dapat dilihat dari luar. Setelah 2 hari berkultivasi, Xiaoyu akhirnya merasa bahwa wilayahnya hanya berjarak 1 garis dari median Xuanzun, dan sudah waktunya untuk mencapai wilayah tersebut. Xiaoyu membuka matanya dan membuka mulutnya, tiba-tiba menghirup. Sikat, aku melihat hidung, telinga, dan telinga Xiaoyu berubah menjadi pusaran aneh, dan dia menyerap sihir dewa yang berputar di sekitarnya, dan kemudian dia bisa melihat dewa emas yang diserap ke dalam dirinya. Energi sihir berkumpul di sekitar leher menjadi massa seperti cahaya yang besar, yang melewati rongga dada dan langsung ke dantian, dan dantian berwarna emas juga beroperasi sepenuhnya, meredam energi sihir dewa dengan kecepatan yang luar biasa, mengubahnya menjadi kekuatan tempur. Ada banyak kekuatan tempur yang baru dihasilkan, yang semuanya meledak ke meridian. Kekuatan tempur di meridian berputar dengan cepat, mengalir melalui meridian ke seluruh tubuh, membuat kekuatan tempur berputar lebih cepat, dan jumlahnya meningkat. Shock, Xiaoyu tiba-tiba mengendalikan kekuatan tempur untuk berputar lebih cepat. Setiap putaran membuat kekuatan tempur meningkat dengan cepat dan kekuatannya meningkat. 10 menit kemudian, Xiaoyu menyerap sihir dewa dan berhenti tiba-tiba. Energi sihir dewa di sekitarnya masih bergulir dan volumenya berkurang, tetapi masih bergulir dalam jarak 6 atau 7 meter di sekitar Xiaoyu. Papa, setelah menghentikan penyerapan, tubuh Xiaoyu mengeluarkan suara yang tajam, dan tubuhnya juga bergetar pelan. Sinar cahaya keemasan di permukaan kulit juga memantulkan istana kristal keemasan. Panggil, setelah waktu yang lama, suara itu berhenti. Xiaoyu menghembuskan napas, dia menutup matanya dan membukanya lagi, kilatan cahaya menyambar, seperti kilatan petir yang menyambar langit, akhirnya pecah, Xuanzun lebih unggul. Menginjakan kaki di posisi Xuanzun sangat penting bagi Xiaoyu. Sejak saat itu, dengan kekuatan bertarungnya, dia dapat menyapu semua Master Xuanzun, dan bahkan menggunakan badai mental untuk bersaing dengan para Master kehidupan abadi. Yang terpenting adalah melemparkan dewa setengah dengan 1/1000 kekuatan guntur, dia tidak akan menghabiskan goncangan seperti itu, dan ada peluang tertentu untuk mengerahkan kekuatan dewa setengah guntur lebih banyak. Melalui batu giok jiwa, Xiaoyu dapat dengan jelas melihat bahwa jiwanya disajikan dalam warna hitam, dan bukan lagi keadaan jiwa putih dari puncak median Xuanzun. Sejak saat itu, melalui batu giok jiwa, dia telah melihat jiwanya berubah dari hitam menjadi ungu, emas, dan akhirnya menjadi putih. Itu juga merupakan perubahan di alam yang hebat. Pikiran Xiaoyu terlintas apa yang dikatakan Lin Loya, Manji Wang Zhongwang, orang pertama yang pernah dikatakan Fang Junyu bahwa perubahan jiwa ada hubungannya dengan melintasi alam raksasa, dan sekarang Xiaoyu melihat perubahan itu dengan matanya sendiri, dan ingin memulai dari sekarang, lalu dia mencoba melihat perubahan jiwa. Alasannya jelas, mungkin Anda dapat menemukan cara untuk melintasi alam raksasa. Setelah mengambil keputusan, Xiaoyu mendamaikan pikirannya, dan kemudian melihat roh-roh berdarah itu, sepertinya itu juga dapat membantu saya meningkat, dan saya tidak tahu apakah jiwa saya dapat diubah dari hitam menjadi ungu. Perubahan paling jelas yang dibawa oleh Xuanzun yang lebih unggul daripada Xiaoyu adalah bahwa kecepatan dan jumlah energi sihir neraka yang diserap oleh neraka telah berlipat ganda secara signifikan, atau hampir 3 kali lipat, yang berarti bahwa kecepatan latihannya lebih cepat. Tentu saja, ketika Anda mencapai level ini, Anda perlu menerobosnya. Lebih sulit untuk dilintasi, jadi relatif sulit untuk menerobos. Tetapi Xiaoyu, yang memiliki istana Mazmur dan Mazmur terbaik, justru sebaliknya, jadi kecepatan peningkatannya tidak berkurang lambat. Pada saat ini, tubuh Xiaoyu adalah lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak energi sihir neraka yang datang, seberapa besar itu, dia mengambilnya satu persatu, dan akhir penyerapan sudah cukup, bahkan memengaruhi kerabat di istana Palankes. Kata-kata neraka tidak terlalu murni, dan operasi dantian Xiaoyu juga mulai berakselerasi dengan cepat,
terus-menerus menempa, dan terus-menerus berubah menjadi kekuatan tempur, sehingga kekuatan Xiao Yu telah meningkat dalam garis lurus. Ketika kecepatan latihan Xiao Yu mencapai batasnya, guntur Dewa Setengah Dewa tiba-tiba bergetar. Segera setelah mutasi terjadi, jumlah asli gas sihir Dewa Pemadam dan Tian Xiao Yu, misalnya, adalah jumlah gelas anggur kecil. Kemudian, dengan getaran guntur Dewa Setengah Dewa, jumlah satu kali tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Itu telah menjadi mangkuk teh, jadi tentu saja, kecepatan latihan Xiao Yu telah berubah secara kualitatif. Melihat energi sihir dewa sebelumnya, Xiao Yu memperkirakan bahwa akan memakan waktu sekitar 1 hari untuk menyerap dan mengubahnya menjadi kekuatan tempur. Sekarang hanya butuh setengah jam. Semua ki sihir dewa telah ditempa menjadi kekuatan tempur, dan bahkan ki sihir dewa dengan sejumlah besar istana batu kerikil telah ditempa. Minum, mulut Xiao Yu meludah. Kekuatan tempur dalam tubuh tiba-tiba bergolak, berubah menjadi naga panjang yang mengalir di meridian, dan semua dapat dilihat di luar. Guntur suci, yang dikelilingi oleh guntur Dewa Setengah Dewa, juga dirangsang. Tersebar keluar, berubah menjadi cahaya listrik setebal 10 cm dan panjang sekitar 5 atau 6 meter. Membawa Holy Thunder dengan cepat ke seluruh tubuh. Berderak, untuk sementara waktu, Zheng Lei bahkan melunakkan seluruh tubuh Xiao Yu. Jangan melihat tempering yang hanya berjalan-jalan, Anda harus tahu bahwa itu adalah guntur suci, yang telah mengerahkan kekuatannya sepenuhnya dan dapat membunuh kekuatan raksasa itu. Awalnya, setelah Xiao Yu pertama kali memasuki tubuh ilahi tertinggi, agak sulit untuk melangkah ke kondisi tubuh ilahi tertinggi. Itu masih sangat sulit, tetapi pemurnian ini telah sangat meningkatkan tubuh ilahi tertinggi Xiao Yu. Dia bahkan menduga bahwa jika ini dilakukan sekali sehari, diperkirakan dalam waktu kurang dari 1 tahun, tubuh tertinggi dapat diselesaikan. Dengan gembira, Xiao Yu berdiri dan melolong panjang. Guntur suci seputih salju kembali secara otomatis dan mengelilingi kembali guntur setengah dewa. Tambang suci ini hanyalah tambang suci tingkat rendah, yang mengalir di sekitar guntur setengah dewa. Ketika mereka juga dapat dinaikkan ke tingkat guntur setengah dewa oleh kekuatan guntur setengah dewa, maka guntur setengah dewa juga memenuhi syarat untuk menyelesaikan dewa langit dan bumi guntur tingkat lanjut. Xiao Yu mengambil batu giok jiwa dan memeriksanya. Jiwa hitam benar-benar telah berubah menjadi jiwa ungu, dan warnanya ungu tua, yaitu, dia bahkan telah menyentuh kekuatan jiwa emas. Xiao Yu bersemangat dengan peningkatan kekuatan. Tetapi Xiao Yu juga sedikit terdiam. Kali ini, dia melihat jiwa melalui matanya, tetapi ternyata dia tidak merasakannya sama sekali. Mengapa jiwa berubah warna, dan mengapa dia perlu menemukannya melalui batu giok jiwa? Tetapi setelah memikirkannya, Xiao Yu juga merasa lega. Perubahan jiwa ini ditemukan oleh Wang Zhongwang, orang pertama Wanji Fang Junyu, dan misteri melintasi alam raksasa. Jika dia dapat dengan mudah menemukan alasannya, maka itu diragukan. Xiao Yu tidak peduli, dan terus mengamati di masa depan. Dari kenaikan alam Xuanzun, dia mulai mengamati, sampai alam raksasa, dia tidak percaya bahwa dia tidak akan menemukan sedikit misteri. Mendengar kegembiraan dan lolongannya, Bingu juga terbangun dari retret dan datang ke depan untuk menemui Xiao Yu. Jiwa putih rendahan Xuanzun. Xiao Yu melihat keadaan spesifik Bingu melalui batu giok jiwa. Bingu juga berkata dengan sedikit kegembiraan, pada awalnya, itu paling banyak dapat mencapai jiwa ungu, tetapi siapa yang tahu bahwa setelah Anda menerobos, ketika Anda berlatih lagi, Anda memprovokasi semua roh ajaib neraka di istana Spar ini. Saya tidak berharap untuk terburu-buru ke titik di mana itu sekarang, dan hanya ada 1 langkah lagi dari terobosan. Petik 2. Dengan 7 kali kekuatan tempur, mungkin master tingkat menengah Xuanzun, sedikit orang yang pasti bisa mengalahkanmu. Xiao Yu tertawa, "Yah, sepertinya itu harus berada di dunia kecil ruang Fengmozu ini. Carilah esensi angin, dan biarkan angin misterius Anda berubah menjadi angin pamungkas, maka itu benar-benar tak tertandingi dalam kekuatan tempur." Petik 2. Bingu sekarang memiliki angin misterius, tetapi itu sudah dalam tahap lanjut, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Dacheng, yang dapat dikatakan sebagai angin pamungkas. Ras iblis angin sendiri adalah ras yang berbasis angin, dan secara alami memiliki angin pamungkas. Ini tidak diragukan lagi. Mengemas istana Spar, Xiao Yu tidak kembali ke permukaan. Dia sekali lagi menemukan tempat di mana tanah tipis dan ekstrim meluas.
Selain tanah ekstrim yang dia sapu untuk menumbuhkan terobosan, masih ada bagian. Xiaoyu kemudian melakukan fotografi udara dan terus mengumpulkan. Kali ini dia tidak terburu-buru untuk berlatih, dia berjalan di sepanjang jalan yang dibentuk oleh tanah yang tampaknya tipis dan ekstrim, mengumpulkan. Setelah 7 atau 8 mil, jumlah tanah tipis ekstrim tiba-tiba meningkat, dan itu bukan lagi jenis yang nyata dan tidak bertuhan, tetapi tanah pamungkas dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Tubuh manusia yang nyata dan ateis tidak buruk, jiwanya hilang, itu adalah mayat hidup yang berjalan, itu seperti kayu, tetapi sekarang menjadi tanah integritas pamungkas. Xiaoyu bahkan merasakan penindasan yang hebat. Tanah pamungkas berada dalam kondisi kekuatan penuh, artinya, jika penguasa langit masuk, ia mungkin terbunuh. Xiaoyu berhenti mengumpulkan dan kembali ke permukaan. Ia berada di puncak bukit kecil, melihat ke arah tanah yang lengkap dan sempurna. Tidak dapat dipercaya, Xiaoyu mengungkapkan ekspresi yang luar biasa. Tarian es bahkan lebih terkejut. Sekitar 30.000 hingga 40.000 meter di depan, ada gunung yang berdiri setinggi sekitar 1.000 meter, dan gunung ini sebenarnya dibungkus oleh tanah pamungkas. Kekuatan pamungkas dilepaskan sepenuhnya, dan ia juga dapat menutupi jarak kilometer, tetapi ia akan sangat tipis pada saat itu, bahkan setipis kertas, dan kekuatannya terbatas, dan tanah pamungkas yang menutupi kilometer pegunungan begitu kuat sehingga setiap bagian memiliki selusin meter singkatnya. Jika tanah ekstrim dipisahkan, ia bahkan dapat dibagi menjadi ratusan entitas tanah ekstrim individu, yang jauh lebih banyak daripada air ekstrim di urat air dunia manusia. Ini cukup menakjubkan. Yang membuat mereka berdua tercengang adalah gunung itu bukan gunung biasa, melainkan batu monster utuh. Batu iblis, ini adalah harta karun alam iblis neraka. Legenda mengatakan bahwa iblis surga mengumpulkannya dari reruntuhan Wan Jie, dan itu dinamai salah satu dari 8 alam iblis oleh iblis. Adapun penggunaan batu iblis, hanya ada satu, yaitu untuk dapat meredam angin legendaris dan penjaga guntur yang melindungi dunia iblis neraka. Xiaoyu dan Bingwu mendekat dengan hati-hati. Berhenti sekitar 2 kilometer, di sini, Anda dapat merasakan napas tanah yang agung dan ekstrim yang tak tertandingi. Mereka juga dapat melihat bahwa ada banyak sosok di batu iblis yang seperti gunung 1000 kilometer. Di sisi timur adalah orang-orang iblis angin. Ada lebih dari 30 orang. Kekuatan terendah juga merupakan master berikutnya di alam umur panjang. Setiap orang menekan tangannya di kepala seorang master, dan master tersebut adalah keluarga malaikat atau dewa. Zuzu, atau keluarga Lei, atau keluarga Feng, semuanya adalah master para dewa, dan kultivasi mereka juga di atas alam umur panjang. Di sisi barat, ada orang-orang iblis guntur. Keadaannya sama dengan orang-orang iblis angin, dan mereka mengendalikan sekelompok master di atas alam kehidupan abadi, tetapi jumlahnya lebih banyak, mencapai 70 orang yang menakjubkan. Wilayah klan, 100 master di atas alam kehidupan abadi yang bergegas ke dunia kecil ruang angkasa semuanya berada di bawah kendali. Ini adalah penyempurnaan Feng Leiwei. Tarian es, bisakah Momei memiliki pernyataan khusus tentang Feng Leiwei? Kata Xiaoyu, jalan tari es, ada satu hal, tetapi tidak banyak, hanya untuk menyebutkan bahwa pemurnian Feng Leiwei perlu didasarkan pada orang-orang dari alam dewa. Karena orang-orang dari alam dewa menggunakan roh para dewa, dan kemudian melengkapi mereka dengan sihir bumi pamungkas. Batu roh mengubah tubuh orang para dewa sampai batas tertentu, sehingga pencapaian Feng Leiwei dapat memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan akhirnya dapat ditempa oleh angin ekstrim dan petir ekstrim tingkat lanjut untuk mencapai angin dan petir penjaga. Tanah pamungkas dan batu ajaib, pertahanan yang tak tertandingi, kuat dan tak tertandingi, keduanya bergabung. Pertahanan Feng Leiwei mungkin tidak lebih buruk dari tubuh tertinggi saya saat ini. Xiaoyu menganalisis, angin ekstrim tingkat lanjut dan guntur pamungkas, meskipun tidak sebagus angin suci atau guntur suci, tetapi mengerahkan kekuatannya sepenuhnya dan dapat mengalahkan setengah raksasa. Penjaga angin dan guntur yang diciptakan dengan cara ini mungkin setara dengan kekuatan setengah raksasa. Hanya 10% yang dapat menempa 10 setengah raksasa. Bergantung pada kekuatan pertahanan dan serangan mereka, 10 orang dapat bergabung untuk bersaing melawan satu raksasa. Masalahnya adalah menurut catatan Mozu, jika Feng Leiwei disempurnakan, jika ada cukup banyak iblis, tingkat keberhasilannya bisa mencapai 70%, artinya 70 setengah Feng Leiwei tingkat raksasa dapat ditempa. Tarian es wajahnya serius.
70 Feng Leiwei. Jantung Xiao Yu melonjak beberapa kali. Menurut kekuatan Feng Leiwei, 70 tidak sama dengan mampu bersaing dengan 7 raksasa. Tentu saja, bagaimanapun juga, Feng Leiwei didasarkan pada para ahli umur panjang. Mungkin idealnya 10 orang dapat bersaing dengan satu raksasa. Bahkan jika situasi sebenarnya tidak begitu baik, seharusnya mungkin bagi 70 Feng Leiwei untuk bergabung dan membunuh 2 atau 3 raksasa. Benar, kelahiran Feng Leiwei harus dihentikan. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Jika kita ingin menggunakan kekuatan kasar untuk menghentikannya, non-raksasa tidak dapat melakukannya, kita hanya dapat melakukannya secara kebetulan. Kata Bingwu. Xiao Yu berkata, bagaimana cara melakukannya? Bingwu tertawa, tentu saja, kita menggunakan ini untuk melengkapi diri kita sendiri. Melihat tawa Bingwu, hati Xiao Yu yang sedikit gugup menjadi sedikit rileks. Dalam hal ini, Bingwu pasti memiliki cara untuk memecahkan formasi Feng Leiwei, dan bahkan dapat menggunakan tempat ini untuk membantu mereka berdua dalam latihan. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki atribut angin, atribut guntur, dan atribut tanah yang persis sejalan dengan atribut dari 3 kekuatan ekstrim dari bau angin dan guntur ini. Xiao Yu bertanya, bagaimana kita bisa membunuh Feng Leiwei ini? Sulit untuk membunuh mereka, tidak apa-apa membiarkan mereka mengorbankan prestasi mereka sebelumnya. Bingwu memilah-milah pikirannya, dan menyaring semua catatan tentang Feng Leiwei dari banyak rahasia yang dilihatnya dari Mozu, sebelum berkata, lihatlah, sekarang, Gunung Batu Iblis ini menggabungkan bumi pamungkas, yang menunjukkan bahwa itu baru saja mulai dilebur, dan untuk melebur sepenuhnya, dibutuhkan banyak kehidupan dan darah para penguasa para dewa, sehingga akan terus merayu para penguasa para dewa. Pendekatan untuk masuk, ketika keduanya berhasil, adalah untuk memulai susunan mantra radikal angin dan petir, dan kemudian mentransfer esensi angin ekstrim dan esensi petir ekstrim ke dalamnya, sehingga Anda dapat menyelesaikan pelatihan penjaga angin dan petir. Bagaimana tepatnya, saya tidak tahu, tetapi jika kita ingin menghancurkan kata-kata itu, kita hanya perlu menangkap 2 esensi. Esensi kekuatan ekstrim, ini tidak mudah ditemukan, mereka harus ditempatkan di dekat susunan mantra dasar guntur angin itu. Xiao Yu mengerang, sambil menggelengkan kepalanya, Bingwu berkata, tidak, hanya satu dari mereka yang boleh ditempatkan di dekat formasi mantra radikal Feng Lei, dan yang lainnya harus berada di dekatnya karena formasi mantra radikal Feng Lei disebut formasi mantra. Faktanya, ada 2 formasi mantra yang saling bergema. Yang satu diresapi dengan esensi angin pamungkas, yang lain diresapi dengan esensi petir ekstrim, dan kemudian dikirim ke Gunung Batu Iblis bersama-sama melalui 2 formasi mantra. Xiao Yu berkata, ayo kita cari. Aku punya mantra untuk menemukan esensi angin ekstrim. Kamu menggunakan pengorbanan bumi dalam kegelapan untuk melihat apakah guntur Dewa Guntur dapat dideteksi. Bagaimanapun, esensi Dewa Guntur juga memiliki guntur Dewa Guntur. Itu pasti membantu, kata Bingwu. Xiao Yu secara alami setuju. Dia membawa tarian es ke tanah, sehingga dia tidak akan terganggu ketika dia menemukan esensi angin ketika dia mengeluarkan kekuatan mantranya. Membuka ruang kecil di bawah tanah, meninggalkan tarian es, Xiao Yu kembali ke permukaan. Karena Feng Lei memiliki 2 formasi mantra dasar, satu berada di dekatnya, maka harus ada master yang menjaganya, jadi Anda hanya perlu mengunci area di mana master berada. Ada hampir 1000 master iblis angin dan iblis guntur di sekitar Gunung Batu Iblis. Kedua master iblis ini seperti awan, tetapi sebagian besar master di ranah adegan memasuki Gunung Batu Iblis, mengendalikan para master dunia neraka, memadamkan pemurnian Feng Leiwei. Bagian yang tersisa, hanya ada beberapa master di ranah umur panjang, sedangkan untuk master ranah umur panjang lainnya dan kelas Tongtian yang kuat, tidak ada jejak, juga tidak tahu harus berbuat apa. Dengan kekuatan Feng Leiwei, Xiao Yu percaya bahwa kecuali diperlukan, master teratas dari 2 iblis tidak akan pernah pergi dengan mudah, jadi dia mencari secara diam-diam. Ternyata benar-benar tidak ada master teratas lainnya, dan mereka yang sangat kuat tidak ada di sini. Aneh, kemana mereka? Xiao Yu bingung, tetapi dia berpikir sejenak, karena dia tidak ada di sana, dia tidak perlu takut pada master dari 2 iblis. Dengan ranah jiwa ungu superior Xuanzun, dia mungkin tidak kalah dari master Changsheng. Selain itu, ada pukulan balik. Karena ada master di alam umur panjang di sini, Xiao Yu langsung menggunakan sinar tong tanpa menggunakan matanya. Alam hari ini,
Sinertong meluas hingga hampir 20.000 meter, dan semua klan Feng Mo dan daerah tempat Master Monster Guntur berada. Segera suara-suara dari berbagai percakapan masuk ke telinganya. Meskipun beberapa orang menerobos masuk, tetapi bekerja sama dengan orang-orang di luar untuk mencari ke dalam, orang-orang di sini keluar, dan mengepung mereka 2 kali, jadi saya tidak khawatir tentang seseorang yang masuk, dan mereka berbicara tanpa kendali. Percakapan sekelompok orang menarik perhatian Xiaoyu. Disinilah 2 master di dunia umur panjang dan 10 puncak Xuanzun berada. Itu juga bagian terkuat dari orang-orang ini. Penatua Kuster, saya selalu merasa bahwa kita harus menangguhkan operasi Feng Leiwei demi keselamatan. Sangat sulit untuk memastikan keselamatan tanpa penguasa langit. Penempaan Feng Leiwei memakan waktu terlalu lama. Begitu periode itu dipaksa untuk dihentikan, Anda mungkin kehilangan semua yang telah Anda lakukan. Penatua Adolf, sudah berapa kali saya katakan bahwa saya tidak dapat menghentikan rencana ini, dan Anda tidak tahu bahwa begitu dimulai, hanya para penguasa surga yang dapat menghentikannya. Apakah para penatua yang terlalu tinggi di kelas Tongtian benar-benar tidak ada di sana? Tidak di sini. Seberapa penting penempaan Feng Leiwei, batu iblis adalah kerja keras kita, dan itu diangkut dari gunung iblis dengan biaya yang besar. Apakah itu mengambil risiko yang sangat besar? Maka usaha kita telah dihabiskan dengan sangat buruk. Apakah itu terlalu berat bagi para penatua? Adolf, saya mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, kukatakan padamu, bukan berarti para tetua tidak memperhatikan, tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada Feng Leiwei. Bahkan jika ada lebih dari 100 tetua di alam abadi, itulah sebabnya mereka tetap tinggal dengan risiko ditegur oleh Yang Mulia Raja. Pertukaran antara 2 alam tetua segera menarik perhatian Xiaoyu, dan dia secara otomatis menyaring percakapan lainnya. Anehnya mengapa para master di atas alam umur panjang dari 2 iblis utama tidak dapat ditemukan. Dari keduanya, Caster tampaknya mengetahui cerita di dalam, dan masalah itu juga melibatkan iblis besar. Secara alami, dia bahkan lebih diperhatikan oleh Xiaoyu. Xiaoyu juga diam-diam mendekat. Beberapa master dari tempat lain berkumpul, tetapi para tetua di alam abadi hanya memiliki 5 tetua. 2 dari mereka berkumpul di sini, dan 3 lainnya, satu terletak sekitar 20.000 meter di tenggara Gunung Molingshi. Di puncak bukit, Anda memperhatikan arah tenggara. Letaknya sekitar 60.000 hingga 70.000 meter di barat laut Gunung Molingshi. Arahnya juga barat laut. Ada juga arah portal tempat Xiaoyu masuk. Posisinya lebih dari 100 meter, duduk di tanah, tampaknya sedang bermeditasi, jadi jika ada esensi kekuatan pamungkas di sini, itu pasti di daerah tempat 12 orang seperti Kastel dan Adak berada. Perintah Yang Mulia, bagaimana mungkin? Bagaimana Yang Mulia bisa mengatur perintah seperti itu? Bukankah dia menempatkan Feng Leiwei dalam keadaan gagal? Dia mencoba yang terbaik untuk membuat Feng Leiwei. Petik 2. Tidak mungkin, siapa yang membiarkan perkembangan situasi membuat iblis besar harus melakukannya? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu secara spesifik. Yang ku tahu adalah ayahku dan para tetua mereka, serta sebagian besar tetua, termasuk suku Tumon dan Huomu, menerima perintah dari Raja Iblis Besar, dan semuanya pergi ke Molangshan. Molangshan, jantung Xiaoyu berdebar 2 kali. Ini pasti dilakukan oleh Howard. Karena diketahui bahwa Howard berasal dari tempat pembunuhan kuno, dan Iblis Besar memasuki lembah jiwa, dia tidak pergi ke Istana Iblis, tetapi juga ke tempat pembunuhan kuno. Xiaoyu sudah tahu bahwa Howard dikirim oleh Iblis Besar dan juga merupakan pendukung setia Iblis Besar, karena dia, Howard dan Lin Loya bekerja sama untuk membuka Istana Iblis. Howard ini secara alami ingin memasuki Istana Iblis sendirian, dan membunuh Xiaoyu dan Lin Loya, sehingga Iblis Besar menyesuaikan kekuatannya, semuanya masuk akal. Tetapi Xiaoyu tidak menyangka bahwa dia mengerahkan begitu banyak pasukan untuk menyelinap ke Molangshan dan bersembunyi. Tentu saja, Xiaoyu tahu bahwa Lin Loya pasti telah mengerahkan kekuatan misterius yang mendukungnya, tetapi melihat situasi ini, saya khawatir dia juga harus memberitahu pemilik keluarga Lei, Kaisar Suci Kuno Zhao Tianlong, dan mengirim sejumlah besar ahli untuk membantu. Molangshan, apakah ada sesuatu di Molangshan yang akan lahir? Bahkan jika ada, tidak perlu mengerahkan begitu banyak kekuatan. Bukankah itu berarti ada beberapa setengah raksasa misterius di sekitar Yang Mulia Raja? Mengapa mengerahkan kekuatan kita, di mana angin dan badai dan bahaya?
Penatua Adolke sangat bingung. Penatua Kuster berkata, saya juga tidak tahu. Karena Yang Mulia telah melakukan ini, pasti ada alasan untuk itu. Pasti ada pertempuran skala besar di dekat Gunung Molang. Dia melihat Penatua Adolke dan berkata apapun yang Anda katakan, jangan tanya, saya benar-benar tidak tahu, tidak peduli apapun, kami tetap melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa pembentukan Feng Lei Wei tidak terganggu. Yang terburuk adalah melewati masa berbahaya ini sekarang. Begitu ini terjadi jika sesuatu yang salah pada saat itu, lebih dari 100 penatua dari dua ras kita mungkin juga jatuh. Petik 2. Setelah melihatnya mengatakan ini, Adak berhenti berbicara. Mendengarkan percakapan antara keduanya, Xiao Yu menyelam ke dalam tanah dan mendekat perlahan. Dia ingin memverifikasi apakah ada esensi dari kekuatan pamungkas, tetapi saat dia mendekat, dia menemukan bahwa bumi pamungkas dan gunung batu iblis bergabung, yang sepenuhnya mengilhami kekuatan bumi pamungkas, dan bahkan mengekang seni tanahnya. Tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum pahit. Versi seni tanah yang ditingkatkan, jantung bumi, dan kombinasi keduanya. Xiao Yu tidak pernah menemui waktu ketika seni tanah tidak dapat digunakan, dan tidak berharap bahwa itu tidak dapat digunakan karena dikekang oleh kekuatan bumi. Untungnya, Xiao Yu memiliki hati bumi dan menyatu dengan jiwa, dan nyaris tidak bergerak maju. Saat dia mendekati 12 orang sekitar 10 meter, guntur dewa setengah dewa di dantian bergetar beberapa kali, dan kemudian mendengar kejutan disebut. Tetapi saya melihat bahwa cincin ruang kastel tiba-tiba meledak, dan cahaya listrik terbang keluar, bahkan terbang menuju Xiao Yu. Tidak diragukan lagi, itulah esensi dari guntur pamungkas. Sebenarnya, itu menyebabkan reaksi guntur dewa setengah dewa, dan itu juga menunjukkan bahwa esensi guntur ekstrim ini sangat kuat, dan itu pasti akan membantu kenaikan guntur dewa setengah dewa. Tidak bagus, teriak Kuster, dan dia merespons dengan cepat, meraih kekosongan. Adak juga buru-buru menembak ketika dia melihat ini. Dua master bawahan di alam Changsheng menyerang pada saat yang sama, mengikat esensi guntur pamungkas, dan bahkan stagnasi sesaat tidak muncul. Esensi guntur pamungkas bergegas ke tanah dengan panik. Xiao Yu siap untuk mengambil perampokan. Saya tidak menyangka bahwa guntur para dewa begitu kuat sehingga ia mengambil inisiatif untuk menarik esensi guntur pamungkas, yang menyelamatkan banyak masalah. Melihat esensi guntur pamungkas tiba-tiba menyerbu ke tanah, ia segera bergegas maju. Segel tempat ini. Kuster buru-buru berteriak. Adaoke segera mendesak angin misterius alam Dacheng untuk mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, tiba-tiba menghantam tanah, dan memenuhi jalan. Xuan Feng, langit sedang mengantuk. Saya melihat bahwa angin misterius alam Dacheng segera menyebar, membentuk keberadaan seperti sangkar, dan tiba-tiba ia menutupi tanah untuk menyegelnya. Begitu mereka bergerak, master berikutnya yang sedang bermeditasi di sisi timur batu iblis segera merasakan. Ia mendengar lolongan panjang dari langit, dan meraih kekosongan, dan melihat bahwa angin liar dengan cepat berkumpul menjadi telapak tangan yang besar. Ukuran 10 meter, yang berisi kekuatan angin ekstrim, tiba-tiba meraih tanah. Kedua master di alam umur panjang bergabung untuk menyerang, meskipun tidak mungkin untuk mencegah esensi utama guntur agar tidak bergabung ke dalam guntur dewa setengah, itu sudah cukup untuk menangkap Xiao Yu. Ambil inisiatif. Xiao Yu mengambil keputusan yang menentukan. Pengalaman tempurnya kaya. Begitu kekuatan kedua pria itu digabungkan, sangat mungkin untuk memaksanya menggunakan guntur dewa setengah sebelum dia bisa melarikan diri. Guntur dewa setengah, itu kurang dari pilihan terakhir, Xiao Yu tidak akan pernah menggunakannya. Lagi pula, jika terekspos, dampaknya dapat menyebabkan raksasa yang mundur di dunia dewa secara paksa berhenti mundur untuk menemukannya. Lagi pula, bahkan jika Dewa Guntur dapat memainkan setengah dari kekuatan juga dapat membunuh raksasa itu. Sikat, Xiao Yu tiba-tiba bergegas. Jadi satu orang dan satu kekuatan tumpang tindih di udara, dan esensi utama Guntur segera diserap oleh Guntur Dewa Guntur, sehingga kekuatan Guntur Dewa Guntur diperkuat sampai batas tertentu. Tentu saja, di mata orang lain, esensi Guntur Pamungkas akan berubah bahkan jika itu adalah Guntur Suci. Tetapi kata guntur setengah dewa tidak jelas. Yang disebut guntur setengah dewa, yaitu, setengah kekuatan tambang dewa langit dan bumi, lebih kuat dari guntur suci, tetapi masih memiliki beberapa karakteristik tambang suci. Jadi jika Anda ingin sepenuhnya mencapai guntur dewa langit dan bumi, itu adalah jalan yang panjang. Xiao Yu tidak terlalu memperhatikan transformasi Demigod Thunder.
Bagaimanapun, itu di luar kemampuannya saat ini, dan Lei Tianze menggunakan kekuatan Demigod Thunder sebagai identitasnya, maka dewa tidak dapat digunakan, agar tidak terlihat. Bahkan jika peluangnya kecil, Xiao Yu tidak diizinkan meninggalkan cacat. Oleh karena itu, dia telah memutuskan bahwa saat menggunakan kekuatan dewa, dia tidak akan menggunakan keterampilan bertarung atribut guntur. Oh, menerima kekuatan guntur yang paling dahsyat, Xiao Yu bergegas keluar dari tanah. Moon bertemu dengan belati di tangannya dan menghantam pasang surut timur dan timur dengan keterampilan bertarung air. Teknik bertarung ini merupakan kombinasi dari 4 teknik bertarung utama, seperti di Elangkuan, Yaori Yaotian, Broken Wave Slash, dan Qiandao Broken Wave Slash. Kekuatannya secara alami sangat kuat. Boom! Di bawah pedang, pertama-tama, kekuatan angin misterius yang dikeluarkan oleh Adak langsung hancur. Pedang Xiao Yu digabungkan menjadi sinar cahaya pedang, dan menghantamnya seperti kilat. Adorke hati-hati, teriak Penatua Kuster. Sebagai master bawahan di alam umur panjang, Adak juga merespons dengan sangat cepat. Dia segera menghentikan bentuknya, menyilangkan lengannya, dan menahan pukulan itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa Xiao Yu menggunakan Moon Knife. Pedang ini adalah pedang sihir tingkat surgawi, dan dapat dikatakan sebagai pedang sihir pertama dari 3 alam. Bahkan jika Xiao Yu tidak dapat mencabutnya, dengan peningkatan kekuatan yang dikeluarkan secara alami akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, apalagi menggunakan tubuh untuk melawan, bahkan tubuh tertinggi Xiao Yu sendiri tidak dapat bersaing. Sebuah kesalahan juga menghancurkan kehidupan Adok. Klik, bilah cahaya itu lewat, dan langsung memotong lengan Adaoke. Tidak ada kesempatan bagi kekuatan Adaoke untuk dikeluarkan. Kekuatan pedang meteor bulan membuatnya tidak dapat bersaing, dan bahkan Xiao Yu memukulnya dengan pedang meteor bulan. Boom! Adaoke yang malang bahkan tidak mengerahkan kekuatannya, dia langsung ditebas oleh Xiao Yu. Di bawah kekuatan yang kuat, Xiao Yu tidak berhenti dan terus menghancurkan ke depan. Di belakang Adak adalah caster dan master tingkat atas. Xiao Yu tidak bodoh. Dia tidak berpikir bahwa ada kesempatan untuk membunuh Kuster setelah membunuh Adolke. Bagaimanapun, alasan penyerangan ini adalah untuk memberikan kontribusi besar di sini. Jadi tujuan Xiao Yu adalah menjadi 10 master teratas Xuanzun di belakang. Puff puff, master puncak Xuanzun sangat kuat, tetapi di mata Xiao Yu, sulit untuk menimbulkan ancaman, terutama orang-orang ini adalah alam puncak Xuanzun dari jiwa hitam dan jiwa ungu, keduanya adalah jiwa putih puncak. Lintasan ini membunuh dengan ganas. Untuk sementara waktu, 4 master tingkat tinggi Xuanzun yang berdarah dipenggal dan dibunuh, dan 2 dari mereka terluka parah. Xiao Yu meninggalkan jalan berdarah setelah berlari cepat, dan dia dengan mudah menyingkirkan penutup telapak tangan besar yang dilemparkan oleh master berikutnya di alam umur panjang di atas gunung di sisi timur. Pedang Monfal, pasang surut ke timur. Dia adalah Xiao Yu, tiran gila di dunia. Seruan itu terdengar di seluruh langit. Master Feng Mozu dan Lei Mo juga menatap Xiao Yu dengan ngeri, tetapi ada kesalahan sesaat, dan mereka lupa untuk mengambil kesempatan itu. Ketika Xiao Yu melihat ini, ketika dia menghentakkan kakinya, dia harus pergi melalui seni tanah. Tinggalkan aku. Dalam raungan itu, telapak tangan raksasa master tingkat rendah dari alam umur panjang di atas gunung tinggi di sisi timur memadatkan angin lagi, bercampur dengan kekuatan angin dan sihir dan kekuatan angin ekstrim, dan menggenggamnya dari kiri. Xiao Yu mendengus, apakah dia benar-benar mengira dia bukan lawan? Keterampilan bertarung. Aku memiliki rasa hormat yang eksklusif. Dia memotongnya di telapak tangan yang besar. Begitu bulan jatuh, pedang tajam itu muncul, menutupi langit, dan dengan cepat berkumpul ke arah pedang, membuat pedang itu tampak memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dan temperamen Xiao Yu tiba-tiba berubah. Seolah-olah penguasa dunia ini, kesombongan mendominasi membuat orang takut. Ledakan, dengan satu gerakan kekuatan, telapak tangan besar itu langsung patah. Telapak tangan itu patah, dan serangan caster pun datang. Tangannya adalah pisau ajaib, memancarkan cahaya hitam langit, menunjukkan kekuatan iblis. Gunturnya, Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh, lalu berbalik saat tubuhnya berbalik. Setelah membiarkan caster menyerang, Xiao Yu menyapu ke 6 master tingkat puncak Xuanzun yang tersisa, memaksa mereka mundur, lalu Xiao Yu menghunus pisau dan menghantam Kuster. Pada saat yang sama, master di puncak gunung timur juga meraung dan menembak.
Dia harus campur tangan dalam pertempuran ini. Adapun master berikutnya di alam Changsheng, dia belum campur tangan, tetapi mengamati situasi di sekitarnya dengan waspada untuk mencegah seseorang menyerbu masuk, tetapi para master yang tinggal di Gunung Batu Iblis bergegas kemana-mana. Itu berarti campur tangan. Oh, Custer juga meraung dan bergegas ke Xiaoyu. Keduanya tampak saling membanting menjadi dua gunung tinggi, menyebabkan gelombang kejut kekuatan meletus, membuat para master yang belum mencapai keadaan umur panjang tidak mungkin mendekat. Kedua pisau mereka tampak bersilangan miring, dengan mata mereka saling berhadapan, dan niat membunuh mereka pun muncul. Bunuh, Chong, dia terjerat oleh tetua. Bunuh Xiaoyu, tangkap pedang bulan. Para master, termasuk yang terkuat di alam umur panjang, bergegas bersama. Xiaoyu mengeluarkan dengungan dingin, dan melepaskan belati pisau bulan di tangan kirinya. Jari telunjuknya sedikit kosong, dan sedikit dingin langsung keluar, dan kemudian angin dingin yang bertiup melalui tulang terbang keluar dengan suhu yang sangat tinggi. Untuk sementara waktu, para master Xuanzun itu membeku dan api menempel pada mereka. Ini adalah es kutukan pembunuh dewa. Tiba-tiba, para master dari posisi inferior Xuanzun dan posisi tengah Xuanzun jatuh ke puluhan orang. Para atasan Xuanzun terluka parah. Hanya puncak Xuanzun yang bisa dilawan, tetapi masih terhalang, termasuk master lama. Dia diperlakukan secara khusus, bahkan lebih dari selusin dibekukan, dan api hanya menghentikannya sesaat. Hancur, tetua klan iblis angin berhenti minum, dan kekuatan beku itu benar-benar hancur. Angin dan rohnya berkumpul di telapak tangannya, bercampur dengan angin ekstrim, dan menepuk kepala Xiaoyu secara langsung tanpa menggunakan senjata apapun. Dengan pengekangan Custer, Xiaoyu tidak dapat muncul dengan pedang meteor bulan untuk menghadapinya. Jadi tunggu jika kedua master di alam Changsheng menyerang bersama. Xiaoyu hanya bisa terganggu dan berhadapan. Custer tiba-tiba menguat ketika dia melihat ini, dan tiba-tiba kekuatannya menang. Dia ingin menggunakan tubuh Xiaoyu untuk menerobos masuk ke dalam tubuh dengan roh guntur. Menahan guncangan ini, Xiaoyu tiba-tiba menoleh untuk melihat tetua klan iblis angin. Keduanya saling memandang, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan naik ke hati tetua klan iblis angin, dan dia melihat mata Xiaoyu penuh dengan pembunuhan. Badai mental, Xiaoyu yang dipersiapkan dengan baik segera meledakkan lubang setengah lingkaran di hatinya, meluas dengan cepat, dan menyebar keluar. Dengan ranah jiwa ungu tertingginya, dikombinasikan dengan dua roh cair yang diilhami oleh roh dua Raja Dewa Naga, badai spiritual yang dikeluarkan secara alami lebih kuat daripada badai spiritual yang dikeluarkan saat dia menerobos masuk. Sebanyak 5 atau 6 kali, daya mematikan secara alami lebih mengerikan. Sikat, seolah-olah angin bertiup, dan lubang yang dipadatkan oleh badai kekuatan mental menyebar, dan segera membunuh semua Master Xuanzun di dekatnya, dan tidak ada yang selamat. Bagian dari kekuatan yang paling terkonsentrasi diarahkan pada tetua iblis angin. Beberapa dari mereka bergegas menuju Custer. Dengan kaget, Custer mengerang, sudut mulutnya berdarah ke belakang. Begitu dia mundur, kekuatannya terguncang. Xiaoyu tiba-tiba berbalik, menghunus pisau bulan, pedang yang ganas, dan menebasnya dengan ganas. Ekspresi kecepatan dan kekuatan yang sempurna. Custer buru-buru mengangkat pisaunya untuk melawan. Klik, pisaunya hanya bisa dianggap sebagai pedang sihir kaisar yang bisa bertarung. Di hadapan pedang meteor bulan yang lebih kuat, tidak ada perlawanan sama sekali, dan dia langsung terpotong. Pisau itu patah, dan Custer mundur dengan tajam. Pergelangan tangan Xiaoyu berputar, dan pisau bulan membentuk lengkungan di udara. Sebuah roda cahaya waktu yang besar muncul di atas kepala Custer entah dari mana, menahannya dalam satu gerakan. Xiaoyu pun ikut tersapu bersamanya. Custer mematahkan roda cahaya waktu, dan cahaya pisau pun ikut muncul.